Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam Nusantara. Menjumpai Bapak, Ibu, Kakak yang hadir pada malam hari ini di acara webinar Become a Coach yang diselenggarakan oleh MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Salam kenal, saya Coach Agung. Saya eh, pemandu dan fasilitator webinar pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, pertama saya izin untuk memanggil kakak supaya pendek saja gitu ya. Nanti kalau saya harus Bapak, Ibu, Kakak, Adik, kepanjangan ya. Jadi saya panggil kakak saja, satu supaya lebih pendek cara memanggilnya, yang kedua supaya awet muda gitu ya. Jadi kan kakak-kakak semuanya. Baik, para kakak sekalian, sebelum mulai mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang pertama, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita mendapatkan manfaat dari kegiatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, segala peralatan yang akan kita gunakan, device, internet, kuota, lancar gitu ya sampai akhir. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, para kakak sekalian, selamat datang di ruang virtual MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Salam kenal, saya Coach Agung. Di Masyarakat Coach Indonesia biasa dipanggil Coach Dokter Agung gitu ya, atau Coach AK. Dan senang sekali menjumpai kakak-kakak sekalian gitu ya. Tadi yang tersapa mulai dari Jakarta, dari Medan, dari Makassar gitu ya, dari Bali, dan juga dari Jogja. Baik, saya online dari kota Jogja, Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita lancar berselancar di webinar pada malam hari ini. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai, izin saya untuk menyampaikan kesepakatan belajar atau biasa yang lazim disebut ground rule gitu ya, aturan dasar dalam webinar pada malam hari ini. Saya izin untuk sharing slide. Oke, para kakak sekalian, webinar malam hari ini berjudul Become a Coach, cara baru bertumbuh dan memberdayakan orang lain. Dan ini dia kesepakatan belajar kita. Yang pertama, webinar kita berjudul Webinar Become a Coach. Karena saya yakin banyak di antara kakak-kakak yang sering ikut webinar gitu ya, sampai lupa ini webinar yang mana ya, gitu ya. Kakak-kakak sekalian, ini webinar Become a Coach diselenggarakan oleh MCI, Masyarakat Coach Indonesia, dan kakak-kakak sudah mendaftar dan ada di grup WA, makanya kakak-kakak bisa mengakses di Zoom malam hari ini. Kemudian kita akan mulai tepat pukul 19.30, tadi sudah kita buka, dan kurang lebih akan berlangsung sampai 2 jam ke depan di 21.30. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, silahkan hadir penuh gitu ya, utuh dan sampai akhir kakak-kakak sekalian. Dan siapkan catatan Anda, kita akan berinteraksi menggunakan catatan begitu ya, dan disclaimer gitu ya. Slide-nya tidak akan kami bagikan, tetapi kakak-kakak bebas untuk mencatat atau bahkan men-screenshot hal-hal yang dirasa penting. Oke, karena kita perlu menyiapkan catatan, maka kakak-kakak yang sudah menyiapkan catatan berkenan menunjukkan ke layar mana alat mencatat Anda. Wih, Kak Evi langsung ya. Oke, Kak Rosa juga langsung, bukunya Kak Henry juga gitu ya. Udadon juga sudah. Oke, semuanya sudah ditunjukkan. Kak Purnomo, Kak Waude, oh semua sudah gitu ya. Sesiapapun dari kakak-kakak yang menunjukkan kertas gitu ya, ya kita sama-sama old school. Namanya mencatat itu pakai kertas dan pakai pena gitu ya. Tapi it's okay gitu ya. Mungkin di antara di sini yang Gen Y, Gen Z gitu ya, langsung menunjukkan HP-nya. Saya mencatat pakai HP gitu ya. Nggak soal Anda mencatat pakai apa. Yang penting siapkan catatan Anda. Oke, catatan sudah dan karena sesi kita panjang, para kakak sekalian, maka kakak-kakak perlu menyiapkan air minum supaya bisa tetap fokus, tidak dehidrasi gitu ya. Dan kemudian tidak perlu meninggalkan layar karena mengambil air minum. Oke. Yang sudah menyiapkan air minum boleh tunjukkan di layar Anda. Mana gelas Anda? Oh, Kak Rosa langsung ya. Ini endorse by. Oke, wih, Kak Ivi juga sudah.
Wih, Kak Hendri juga sudah. Oke, gelas boleh. Tumbler seperti ini juga boleh, gitu ya. Dan Anda bebas untuk minum kapan saja. Silakan, Anda boleh minum kapan saja, gitu ya. Dan saya juga mohon izin untuk nanti saya juga akan minum di sepanjang sesi, gitu ya. Minum boleh. Namun kalau untuk makan, kakak-kakak sekalian, Anda ngemil atau bahkan makan besar, tolonglah kameranya ditutup, gitu ya, supaya tidak salah fokus, gitu ya. Oh, itu enak banget itu nasi padangnya, gitu ya. Nanti salah fokus. Oke, silakan Anda menutup kamera kalau Anda sedang makan. Tapi kalau untuk minum saja, silakan. Feel free untuk membuka kamera sambil minum. Saya juga minta izin nanti di sela-sela waktu saya akan minum. Oke, nomor 4, kakak sekalian, silakan on kamera, gitu ya, on kamera. Kenapa on kamera? Begitu ya, karena standar etiket dalam sebuah webinar, ya, itu sama seperti kita pertemuan gitu ya. Silahkan Anda kita yang hadir ini kakak-kakak sekalian yang wajahnya muncul di layar Anda ini adalah orang gitu ya. Itu bukan rekaman gitu ya, bukan bukan AI gitu ya. Ini orang gitu ya. Maka mari kita saling menghormati satu dengan yang lain dengan menyalakan kamera sehingga kita bisa bertatap maya gitu ya. Namanya tatap maya kalau kalau kameranya mati semua nggak ada yang ditatap begitu. Dan itu sangat mendukung saya bahwa oh ternyata ada orangnya. Gitu. Saya khawatir kalau semua kamera menutup itu, saya tidak tahu ini ada orangnya atau tidak. Gitu ya. Jangan-jangan saya ngomong di box studio radio ngomong sendiri nggak ada orangnya. Terima kasih yang sudah open kamera gitu ya, apresiasi untuk Anda. Namun jika memang tidak memungkinkan untuk kakak-kakak open cam gitu ya dalam perjalanan, sedang beristirahat, ya tidak apa-apa begitu ya. Silahkan, jika tidak memungkinkan silahkan matikan kameranya. Tetapi kalau memungkinkan, saya sangat terdukung gitu ya. Saya sangat terdukung ketika kakak-kakak sekalian open kamera gitu ya. Terima kasih. Yes, yang sudah open appreciate untuk Anda. Dan untuk mikrofon kakak-kakak sekalian, bagi yang sudah terbiasa Zoom begitu ya, maka mikrofon yang menyala tanpa sengaja, maka pembicaraan di ruang privat kakak-kakak sekalian itu terdengar dari di seluruh hadirin yang ada. Gitu. Apalagi ini direkam di internet dan nanti akan ditayangkan di YouTube, gitu ya. Maka itu bisa tersebar di seluruh jagat maya, gitu ya. Maka pastikan mikrofon Anda mati, kecuali ketika Anda hendak bertanya atau Anda hendak berdiskusi. Maka Anda boleh untuk membuka mikrofon Anda. Namun jangan sampai mikrofon Anda menyala tanpa sengaja. Saya akan mematikan mikrofon yang menyala tanpa sengaja, dan saya sangat terbantu jika kakak-kakak tahu bahwa mikrofonnya dimatikan, begitu ya, supaya tidak ada nanti baksonya belum datang ya. Nah, gitu ya. Tiba-tiba seluruh Indonesia tahu Anda pesan bakso, gitu kan. Maka matikan aja supaya tidak perlu menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Oke, terima kasih yang sudah open cam dan off video. Oke, baik. Kakak sekalian, selanjutnya setelah open cam dan video gitu ya. Untuk kolom chat. Kolom chat akan kita gunakan untuk bertanya dan berinteraksi. Jadi kolom chat digunakan untuk bertanya dan untuk interaksi. Tidak digunakan untuk izin. Contoh itu gimana? Izin ke toilet, izin mematikan kamera, izin ambil minum gitu ya. Ini yang sudah minta izin saya izinkan gitu ya. Saya izinkan, nggak usah dituliskan di kolom chat. Kenapa? Karena bisa jadi izin-izin Anda ini malah menutup pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya. Jadi mohon izin, mohon maaf gitu. Saya maafkan dan saya izinkan. Jadi tidak perlu untuk meminta izin gitu ya. Kita akan menggunakan kolom chat untuk interaksi. Oke, terima kasih. Dan kemudian selanjutnya, kakak-kakak sekalian, kesepakatan belajar kita pada malam hari ini adalah, ya, mari kita belajar dan bersenang-senang, gitu ya. Dan bagi yang sesiapapun yang stay sampai akhir, gitu ya, sampai akhir ya kalimatnya sampai akhir, maka akan ada e-book panduan karir coach bagi Anda yang stay sampai akhir dalam bentuk link yang akan dibagikan di kolom chat Zoom. Begitu ya, mohon tidak dibagikan di luar Zoom, apalagi dibagikan di grup gitu karena tidak semua orang hadir dan ini adalah apresiasi bagi yang hadir. Maka linknya hanya akan dibagikan di akhir gitu ya dan hanya dibagikan untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak sempat sampai akhir ya, dan memang tidak berhak mendapatkan itu. Begitu ya.
Baik, terima kasih kakak sekalian. Dan sebelum kita mulai, mari kita berikan ekspresi senang, bahagia, dan gembira dengan memberikan senyuman. Dan tatap wajah-wajah yang ada di layar Anda. Berikan senyuman pada orang-orang itu. Kalau jarak Anda terlalu jauh dan tidak kelihatan senyum Anda, dekatkan dan berikan senyuman kepada orang-orang itu. Silakan kakak sekalian, dekatkan wajah Anda ke layar, berikan senyuman yang paling manis, gitu ya. Kita berbagi energi positif untuk teman-teman yang hadir. Yuk, tahan dulu, gitu ya. Tahan dulu, ya 7 hitungan lah ya. Oke, dekatkan wajah Anda ke layar. Kalau Anda avatar ya tidak akan terlihat senyum Anda sih ya. Oke, terima kasih. Saya tadi mengambil gambar Anda gitu ya, kakak-kakak sekalian ya. Tadi saya lihat gambarnya kok serius banget gitu ya. Ini nanti dikira webinarnya serem gitu kan. Maka dengan senyum Anda nanti gitu kan, oh webinarnya menyenangkan gitu ya. Nanti akan saya posting di grup setelah akhir setelah akhir webinar kita ini. Oke, dan nanti kalau mau bertanya, kakak-kakak sekalian, cara kita bertanya ada dua. Yang pertama, Anda bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan Anda. Kemudian Anda juga boleh raise hand, gitu ya. Maka saya tidak tahu apakah kakak-kakak sudah terbiasa dengan raise hand, gitu ya. Kalau sudah, boleh ini tes saja. Siapa yang sudah terbiasa dengan menu raise hand? Boleh kemudian pencet tombol raise hand. Registrasi virtual. Nah, terima kasih Kak Wahyu, Kak Julius, gitu ya. Silahkan yang tahu. Jadi kalau karena layarnya ada 3 layar di monitor saya, gitu, saya tidak bisa melihat semua, gitu ya. Maka cara Anda untuk resen adalah pencet tombol resen itu atau ada geser, ada tombol telapak tangan begitu, nanti akan muncul tombol resen. Ya, oke, begitu ya. Tombol resen. Oke, terima kasih yang tombol resen, gitu ya. Nah, nanti setelah dipersilahkan Anda boleh bertanya. Terima kasih. Yang resen boleh diturunkan tangannya, capek kalau kalau angkat tangan terus. Oke, jadi resen artinya hendak bertanya. Begitu ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian, apakah sudah siap? Oke, kalau sudah siap boleh ketik di kolom chat siap. Silahkan. Yang sudah siap boleh ketik di kolom kolom chat siap. Oke. Oke. Silahkan ketik kolom chat siap kalau Anda sudah siap. Oke, thank you. Baik, terima kasih ya. Yang mengetikkan siap, saya doakan rezekinya semakin lancar, rezeki yang jauh didekatkan, yang dekat segera dicairkan, gitu ya. Yang tidak ngetik siap, gitu ya, ya saya doakan hal yang sama, gitu ya. Doakan harus baik semuanya. Baik, terima kasih kakak sekalian. Mari kita akan mulai dengan paparan yang pertama, gitu ya. Yang tadi yang baru bergabung, gitu ya. Salam kenal, nama saya Agung, gitu ya. Saya di Masyarakat Khusus Indonesia adalah Direktur Pengembangan Bisnis, kemudian saya adalah dokter, background saya dokter, kemudian saya adalah profesional coach, trainer, public speaker, dan healthy enthusiast. Ini saya ada di grup WA kita bersama, jadi Anda selesai grup WA ini masih bebas untuk kemudian apa ya berkontak gitu kan, bersilaturahmi dengan saya. Oke, baik, mari kita mulai. Oh ya, lupa ya. Akan ada 3 bagian dalam webinar pada malam hari ini. Bagian yang pertama, saya akan mulai mengenalkan apa itu coaching. Sebagian sudah saya bagikan di dalam grup, namun kita nanti bisa bertanya jawab, yaitu tentang apa itu coaching, kemudian bedanya coaching dengan yang lain. Itu akan kita bahas pada bagian yang pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, saya akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk melakukan coaching terhadap diri sendiri. Kita akan melakukan goal setting, gitu ya, coaching goal setting untuk diri kita masing-masing. Untuk itulah kenapa kakak-kakak sekalian perlu menyiapkan catatan. Karena nanti pada bagian yang kedua, kita menggunakan catatan itu sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan coaching. Itu ya, itu pada bagian yang kedua. Dan pada bagian yang terakhir, saya akan berbagi bagaimana caranya bagi yang berminat untuk menjadi seorang coach gitu. Apa saja yang perlu dilakukan supaya Anda bisa menjadi seorang coach. Itu 3 hal yang akan saya bahas pada malam hari ini. Oke, mari kita mulai bagian yang pertama tentang coaching, kakak-kakak sekalian. Oke, kenapa coaching? Oke, kakak sekalian boleh Boleh tulis di kolom chat. Siapa yang pernah memberikan nasihat terbaik?
begitu ya. Memberikan nasihat yang paling baik nih, gitu ya. Namun yang diberi nasihat itu tidak berubah. Boleh yang diberi nasihat itu karyawan, pasangan, teman, klien, gitu ya. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Yuk, silakan tulis di kolom chat. Pernah. Sudah pernah memberi nasihat terbaik, Bu, nih, berdasarkan keilmuan saya, berdasarkan pengalaman saya berikan nasihat terbaik, namun yang diberi nasihat tidak berubah. Oke, silakan kakak sekalian boleh tulis di kolom chat yang pernah. Oke, yang nggak pernah juga boleh sih, saya belum pernah. Oke, ya. Oke, pernah kepada murid, pernah, pernah. Oke, baik. Oke, hampir semua dari kita pernah, kakak-kakak sekalian. Nah, maka bagi yang pernah memberikan nasihat dan kemudian nasihatnya tidak diindahkan, gitu ya. Gimana perasaannya? Oh, gimana perasaannya Anda memberi nasihat dan kemudian nasihat Anda tidak diindahkan, tidak didengarkan? Oh, gimana perasaannya? Gemes, kecewa, bingung gitu ya. Wah, oke. Tergantung. Wah, berarti dicentelan ya. Pakai tali jengkel, kesel, kecewa. Oke. Kebanyakan perasaan-perasaan seperti itu yang muncul ketika nasihat kita tidak diindahkan, padahal kita merasa kita memberikan nasihat yang terbaik. Para kakak sekalian, gitu ya, pada prinsipnya memang orang tidak suka dinasehati, gitu ya. Anda sendiri juga kadang-kadang nggak suka dinasehati, gitu ya. Nasihatnya benar, tapi saya nggak suka, gitu kan. Maka, para kakak, Anda bukan butuh cara untuk memberi nasihat yang lebih baik lagi, atau bagaimana sarannya memberi saran yang lebih diterima, tidak. Yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk memberdayakan orang lain. Kemampuan untuk memberdayakan orang lain itu dikenal dengan nama coaching, kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Jadi coaching tidak memberi nasihat, tetapi coaching itu memberdayakan. Begitu ya. Jadi coaching itu tidak memberi nasihat, tidak sekedar tanya-tanya doang gitu ya, tetapi memberdayakan. Nah, coaching itu apa? Coaching itu percakapan intensif yang membangkitkan kesadaran seseorang. Ketika seseorang di coaching, dia menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya, akan tindakannya, gitu ya. Itu akan muncul dalam diri klien atau orang yang di coaching. Jadi, coaching ini percakapan intensif, membangkitkan kesadaran, tanggung jawab, dan tindakan nyata. Jadi, coach itu bukan seorang guru, coach itu bukan seorang konsultan. Coach adalah fasilitator perubahan. Demikian kakak-kakak sekalian, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh seorang coach. Nah, mungkin di antara kakak-kakak yang hadir malam hari ini, atau mungkin ada di antara para kakak yang adalah pelatih olahraga. Nah, di dalam pelatih olahraga, mereka juga disebut sebagai seorang coach, gitu ya. Lalu kemudian kadang-kadang terjadi apa mispersepsi, gitu ya. Oh, berarti ini nanti kami mau dilatih menjadi pelatih olahraga, gitu. Bukan, bukan kakak sekalian. Jadi, kenapa para pelatih olahraga itu disebut sebagai coach? Karena para pelatih olahraga itu selain melatihkan teknik, gitu ya, mereka juga perlu membangun kesadaran, membangun tanggung jawab dari para atletnya. Nah, kompetensi ini yang disebut sebagai coaching ini kemudian diperluas penggunaannya tidak hanya di dalam dunia olahraga. Maka coaching itu digunakan di instansi-instansi perusahaan, tadi para HR gitu ya, orang-orang di human resource, human capital, mereka menggunakan coaching untuk itu. Bahkan di pemerintahan yang lalu, coaching mulai dikenalkan di dunia pendidikan, sehingga banyak guru yang kemudian juga belajar coaching. Itulah coaching. Coaching dikenal luas di berbagai bidang. Jadi demikian ya. Jadi tidak melulu soal olahraga, tetapi banyak hal-hal di luar olahraga. Banyak sekali definisi coaching yang ada, dan masyarakat coach Indonesia memiliki definisi yang cukup jelas gitu. Apa yang terjadi di dalam sebuah ruang coaching. Definisi masyarakat coach Indonesia mengenai coaching adalah percakapan intensif. Coaching itu percakapan intensif. Bukan sekedar percakapan, bukan sekedar ngobrol biasa, bukan sekedar curhat, tetapi sebuah percakapan yang sungguh-sungguh intensif.
Antara siapa? Antara seorang coach dengan klien, atau klien biasa kita kenal dengan nama coachee. Supaya coachee-nya mendapatkan tujuan. Dengan cara apa? Memperjelas tujuan itu. Jadi tujuannya tadi sudah ketemu, diperjelas. Kemudian rencana langkahnya diperjelas. Dan sumber dayanya diperjelas. Untuk mencapai tujuan. Maka di dalam coaching, coach memfasilitasi klien untuk menemukan dan memperjelas tujuan. Tujuan siapa? Tujuan klien, bukan tujuannya coach. Gitu ya. Berbagai pertanyaan di grup WA menunjukkan bahwa banyak yang mengira itu tujuannya coach gitu ya. Oh, bagaimana saya menggunakan coaching untuk mengatasi anak-anak nakal? Gitu kan. Ini kan tujuannya coach, bukan tujuannya klien, gitu ya. Maka ingat, yang difasilitasi adalah tujuannya klien, bukan tujuannya coach. Oke, coach memfasilitasi klien menemukan dan memperjelas tujuan. Kemudian yang kedua, mendetilkan langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah mengelola sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Apa itu sumber daya? Sumber daya itu adalah segala hal yang memudahkan klien untuk mencapai tujuan. Itu sumber daya. Begitu. Dan coach melakukan itu semua, kakak-kakak sekalian, dengan cara bertanya. Jadi seorang coach tidak memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi coach menanyakan apa yang perlu dilakukan. Sehingga klien akan menemukan sendiri tujuannya, menemukan sendiri langkah-langkahnya, dan menemukan sendiri sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Maka, gitu ya, gaya di dalam coaching itu tidak memberitahu, tetapi bertanya untuk memperjelas. Tidak menyuruh, melainkan menggugah kesadaran. Bukan memberi solusi, melainkan menemani klien untuk menemukan solusi. Itu yang dilakukan oleh seorang coach di dalam sesi coaching. Oke, kakak-kakak sekalian, saya tutup dulu slide saya, gitu ya. Anda sudah mengetahui tentang apa itu coaching, saya buka tanya jawab. Oke, bagi kakak-kakak yang mau bertanya, boleh menuliskan di kolom chat. Namun kalau mau bertanya secara langsung, Anda boleh raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah dipersilahkan, Anda boleh untuk memberikan pertanyaannya, gitu ya. Silakan. Sudah ada satu yang raise hand, hanya satu? Oke, baik. Kita tunggu gitu ya. Hanya satu nih. Yang lainnya nggak ada yang tanya nih. Oke, ada lagi dua. Baik, tiga. Oh, jadi makin banyak. Oke, nanti saya izin untuk pertanyaannya saya ini ya, saya kumpulkan dulu supaya nanti sekaligus gitu ya. Oke, mari kita mulai dengan penanya pertama yang sudah raise hand gitu ya. Yang pertanyaan pertama adalah Kak Deni Fardan. Selamat malam Ya, Kak Deni, silakan. selamat malam. Ya, saya Denny dari Kota Bandung. Terima kasih, Oke, Pak Agung. yes. Ya, saya tertarik dengan coach ini. Saya di consulting. Jadi pertanyaan mendasar saya, apakah betul eh, dengan coaching akan lebih baik daripada consulting, daripada konsultan? Karena hal ini mendasar dan ini kalau betul itu lebih baik, di mana kelebihannya, dan kemudian konsultan mempunyai tolak ukur keberhasilan. Apakah dalam coaching ini ada memberikan garansi akan mencapai sesuatu yang lebih baik dari apa yang dihasilkan konsultan? Paling tidak dua hal itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Deni ya. Kak Deni ini mewakili konsultan. Baik, Kak Deni terima kasih. Nanti saya akan jawab nanti ya, Kak Deni ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang kedua, ada Kak Abdul Rahman Muhtadin Tabrani. Selamat malam, silahkan. Oke, mohon izin Coach Agung ya. Silahkan. Maka nama saya Prof. Mutarin Tabrani. Saya sebagai karyawan swasta ya, posisinya karyawan swasta dari Bandung juga ya. Tapi lagi Wih, Bandung, silahkan. di Tanjung Pinang. Eh ini saja, Coach mau tanya. Untuk eh menjadi seorang coach itu apa sih ininya manfaatnya ya?
Apalagi intinya pasti kita jujur di dunia yang serba kompetisinya yang ketat ini ya, pasti kita pengen kembangkan diri ya. Ada apa ininya benefitnya dan ada nggak cerita sukses di balik itu yang membuat wah ayo kita jadi coach lah nih yang mungkin ya kita harus punya mimpi yang tinggi jadi coach internasional mungkin seperti itu ya. Ya apa nih yang membuat kita semangat nih di awal bahwasanya ini suatu suatu hal yang bermanfaat bagi kita gitu. Mungkin ada cerita sukses di balik itu. Makasih itu aja, Mas. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Kak Tabrani. Kemudian yang ketiga, Kak Tiani Salsa. Silahkan. Halo, Kak Tiani. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Suara saya kedengaran, Coach? Oke, kedengaran. Silahkan. Oke, selamat malam, Coach. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat Jadi mohon malam. maaf sambil ada background suara anak saya nangis. Oke, silahkan. Ini mohon izin, Coach. Saya kebetulan dari Kalimantan Selatan ini. Oke. Saya seorang announcer. Juga saya ada rencana nih untuk membuka kelas olahraga. Ya, tadi sudah diawali sama Coach Argun. Kebetulan Ya. juga mau membuka kelas olahraga. Cuman saya lihat beberapa teman-teman saya nih yang juga kebetulan sudah mendahului menjadi coach untuk pelatihan olahraga. Ini mereka memiliki kendala untuk melakukan atau menarik menarik minat orang-orang untuk lebih mencintai olahraga gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah seorang coach itu harus memiliki kemampuan persuasif atau harus bisa nih mengajak seseorang untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Tapi tadi kan sudah coach katakan bahwa sebenarnya seorang coach ini hanya untuk memfasilitasi tujuan. Berarti eh, yang kita tarik itu adalah orang yang sudah memiliki tujuan gitu kan? Atau kita sudah punya tujuan terlebih dahulu, terus kita bisa mengajak orang dengan tujuan yang sama. Seperti itu. Nah, Oke. apakah harus punya kemampuan persuasif atau tidak? Nah, kalau misalnya Oke. memang harus, seperti apa caranya supaya kita mudah untuk belajar bahasa persuasif seperti itu sih. Oke. Baik. Terima kasih, Terima Kak kasih. Tiani. Baik. Terima kasih, Kak Tiani. Oke, terakhir, Kak Mamat di Makassar. Apakah jadi bertanya? Silahkan, Kak Mamat. Ya, coach tadi dari gaya coach itu ya, yang Mm-mm. kedua itu menggugah kesadaran. Mm-mm. Bagaimana sih supaya bisa menggugah? Sedangkan ini yang misalkan kalau saya kan mengajar anak SD yang notabene untuk menggugah kesadarannya itu Mm-mm. agak lumayan kayaknya ya, lumayan berat begitu, coach. Oke, baik. Menggugah kesadaran anak SD ya pertanyaannya. Ya betul, coach. Baik, oke. Terima kasih. Ini penanya terakhir dulu ya. Nanti supaya tidak Kak Iwan, silakan. Kak Iwan, oh malah turun presennya. Oke, baik. Baik, kakak-kakak sekalian. Oke, ini sudah ada beberapa penanya yang tadi sudah ada, gitu ya. Oke, saya akan mulai Kak Denny gitu ya. Nanti jawaban pertanyaan Kak Denny ada di bagian setelah ini, karena slide berikutnya saya akan membedakan antara coaching dengan yang bukan coaching. Apa bedanya dan nanti apa keunggulan masing-masing gitu ya. Nanti kita bedakan di situ Kak Denny. Mohon mohon nanti bersabar. Kemudian kata berani juga apa manfaatnya seorang coach itu ada di bagian ketiga gitu ya. Jadi sabar, saya tidak semuanya akan menjawab di bagian pertama ini, tapi nanti semuanya akan terjawab dengan bagiannya masing-masing. Oke, Oke. saya wes ditutup ya. Kemudian Kak Tiani ya, Kak Tiani tadi. Kak Tiani tadi bagaimana kemudian seorang coach melakukan persuasi gitu ya, melakukan persuasi. Nah, baik. Eh, siapa, artinya ini pertanyaan adalah siapa yang dulu memulai sesi coaching? Apakah coachnya yang, ayo coaching sama saya, gitu ya? Atau kemudian orang datang kepada Anda dan coach saya minta di coaching, gitu ya? Ini yang mana, gitu ya? Nah, itu tidak soal yang mana yang memulai, gitu, bisa kedua belah pihak. Gitu. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini, coaching ini masih kata yang sangat asing, gitu. Artinya belum banyak orang mengenal coaching. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh para coach? Mereka mengedukasi dulu, gitu ya. Edukasinya itu bisa berupa training, bisa
berupa apa bakti sosial gitu ya, atau kemudian kalau sekarang eranya medsos, mereka banyak menulis di medsos tentang coaching gitu ya. Contohnya saya gitu ya, di IG saya yang bagi yang sudah follow kan isinya banyak cerita-cerita tentang coaching. Nah, itu yang dilakukan. Sehingga kemudian ketika orang yang tertarik kemudian datang. Itu bisa diinisiasi dengan cara seperti itu. Atau diinisiasi oleh orang-orang atau perusahaan instansi yang memang sudah tahu manfaatnya coaching. Contoh gitu ya, tahun lalu saya bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Jogja. Nah, Dinas Koperasi ingin para pengurus koperasi di Kota Jogja di coaching gitu ya. Jadi mereka yang meminta untuk saya mengcoaching mereka. Itu atau ada juga perusahaan gitu ya yang ingin bahwa timnya gitu ya perform dengan lebih baik, maka mengundanglah seorang coach. Dan coach itu kemudian mengcoaching tim perusahaan tersebut. Itu juga bisa terjadi. Jadi tidak soal siapa yang menginisiasi mulainya itu. Jadi cara persuasinya adalah dengan cara mengedukasi. Jadi tidak dengan cara ayo saya coaching ya, gitu ya. Tidak demikian biasanya tidak seperti itu. Nah, maka lebih mudah ketika orang sudah paham mengenai coaching dan kemudian dia butuh coach. Maka di beberapa perusahaan itu di perusahaan disediakan selain konselor juga disediakan seorang coach gitu ya. Selain dokter ya, dokter perusahaan juga ada. Maka coach itu yang membantu untuk mendapatkan tujuan, langkah, dan sumber daya. Demikian. Kemudian Kak Mamat, bagaimana menggugah kesadaran anak SD gitu ya. Jadi kakak-kakak sekalian ingat kembali bahwa coach itu memfasilitasi tujuan klien, bukan tujuannya coach gitu ya. Jadi kadang-kadang orang masih berpikir ini anak buah saya ini kok nggak perform ya, sini saya coaching gitu ya. Ini kurang tepat sebenarnya gitu ya. Itu kurang tepat. Atau anak-anak saya kok tidak nurut ya, ini saya coaching gitu ya. Itu tidak tepat. Karena yang difasilitasi oleh seorang coach itu adalah tujuan kliennya. Begitu. Nah, jawaban saya untuk Kak Mamat begitu ya. Menggugah kesadaran anak-anak tentu dalam dunia pikiran seorang anak, tidak dunia pikiran seorang dewasa. Maka coaching untuk anak-anak biasanya mulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, nah nanti kalau sudah selesai SD mau lanjut sekolah di mana? Gitu ya. Atau mungkin lebih sederhana lagi. Nah, nanti kalau pulang sekolah kamu mau ngapain? Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan keseharian seorang anak itu akan membuat anak mudah untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan. Begitu dulu gitu ya. Ketika anak kemudian mudah untuk diajak berbicara, baru kemudian ditingkatkan. Jadi jangan anak-anak kemudian diberikan pertanyaan, oke nak, apa makna terdalam dalam hidupmu? Ya nggak tahu lah mereka, gitu ya. Jadi coach selalu berbicara dengan bahasa kliennya. Oke ya, itu Kak Mamat. Kemudian ada beberapa pertanyaan di kolom chat, izin saya juga membacakan di situ, gitu ya. Oke, Kak Stefanus, apakah diperlukan kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang coach, misalnya lulusan psikologi? Ada, ini sudah terjawab sebenarnya Kak Stefanus, saya lulusan kedokteran, gitu ya. Tidak, tidak. Dan apakah perlunya sertifikasi coaching? Nah, itu nanti saya bahas di bagian terakhir, gitu ya. Apakah perlu sertifikasi? Nanti kita bahas. Kemudian, oke, baik. Baik, sesi coaching Kak Prolin gitu ya. Biasanya 1 jam gitu di masyarakat khusus Indonesia dianjurkan tidak lebih dari 90 menit. Jadi supaya percakapannya sungguh-sungguh fokus dan intensif. Apa yang terjadi ketika klien kemudian masih butuh waktu untuk berpikir? Ya, dibiarkan berpikir. Gitu ya, dibiarkan berpikir. Jadi tidak, oke, ayo cepat, yang mana jawabannya, ayo cepat. Enggak. Kita oke, silahkan apa yang mau dimaksudkan. Anda yakin dengan yang Anda maksud? Atau butuh waktu untuk berpikir lagi? Atau Anda mungkin butuh jeda untuk mencari informasi terhadap hal-hal yang Anda butuhkan? Itu kita tawarkan saja kepada klien. Begitu. Jadi kalau 90 menit sudah selesai coachingnya belum selesai gimana? Ya, kita jadwalkan sesi coaching selanjutnya. Sederhana begitu, gitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak dikejar-kejar, gitu ya. Coaching adalah ruang yang aman bagi klien, gitu. Jadi bukan ruang interogasi yang harus disampaikan. Oke, Kak Nur Hadi, coaching membantu mengarahkan atau menyelesaikan permasalahan. Ya, kemudian kita tanya kalau misalnya anak kecanduan game, ya kita tanya apa sih tujuanmu main game? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Tanpa judgement, tanpa penghakiman,
tanpa berprasangka gitu ya. Jadi coach hanya menanyakan kepada anak-anak, biar anak itu yang menjawab. Oh, kalau game itu kan asik Om. Oh, oke, asik ya. Apa asiknya? Gitu. Apa ada ruginya nggak sih game? Nah, kita tanyakan seperti itu supaya anak yang berpikir sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau mau buka lembaga coaching ini, saya nggak tahu nih Kak Kus, maksudnya membuka lembaga coaching itu saya tidak tahu apa maksudnya. Membuka lembaga itu apakah maksudnya mau asosiasi coach begitu seperti MCI gitu ya, atau Anda ingin menjadi coach yang praktek, itu mengerti boleh diperjelas ya, diperjelas seperti apa pertanyaannya. Kak Siti menanyakan apakah coach beda dengan seorang psikolog? Beda, beda. Coach berbeda antara psikolog, berbeda dengan psikiater, gitu ya. Apakah ada kesamaan antara mendidik dan coaching? Coaching tidak mendidik. Mendidik itu memberitahu, gitu ya. Atau mungkin nanti setelah ini saya tunjukkan apa perbedaannya. Oke, ini juga bertanya perbedaan training, coaching, dan counseling. Oke, oke, baik, berarti sama ya. Oke, baik. Kakak sekalian, kita lanjutkan dulu slide ini. Perbedaan coaching dengan metode yang lain. Oke ya. Ini nanti sekaligus menjawab pertanyaan Kak Denny. Ini dia kakak-kakak sekalian. Beda coaching dan non-coaching. Gitu ya. Saya bedakan antara consulting, mentoring, training, counseling, dan coaching. Gitu ya. Apakah kemudian saya ditanya, apakah coaching itu metode yang superior dibanding yang lain? Jawaban saya tidak. Gitu ya. Jadi Kak Denny tenang saja. Gitu ya. Masing-masing ada kegunaannya dan jika digunakan dengan tepat, gitu ya, itu akan saling melengkapi. Oke, kita mulai dengan consulting. Apa itu consulting? Consulting itu orang yang melakukan consulting namanya konsultan, gitu ya. Konsultan itu memberikan nasihat berdasarkan keahliannya. Keahlian saya konsultan. Saya dokter, saya ahli di bidang kesehatan, saya bisa memberikan konsultasi di bidang kesehatan. Apakah saya bisa memberikan konsultasi di bidang hukum? Tidak bisa. Di bidang teknik? Tidak bisa. Kenapa? Ya, saya hanya ahli di bidang kesehatan. Jadi, seorang konsultan tentu saja dia tidak palu gada. Gitu ya. Saya bisa apa aja nasihatnya? Enggak, gitu ya. Maka dia konsultan terbatas pada keahlian yang dimiliki. Demikian, gitu ya. Kemudian mentor, apa itu mentor? Mentor itu mirip konsultan, orang yang melakukan mentoring namanya mentor, yang dikasih mentoring namanya mentee. Mentoring ini prosesnya lebih non formal, bentuknya adalah sharing pengalaman. Jadi kakak-kakak sekalian, jika kakak-kakak pernah punya pengalaman bekerja gitu ya, sudah lebih lama, kemudian ada teman yang baru berkarir gitu ya. Anda kalau pengalamannya sama, Anda bisa menjadi mentor mereka. Atau teman-teman yang pengusaha, sudah lama punya wirausaha, kemudian bisa memberi sharing pengalaman dengan para pengusaha baru. Itu mentoring. Orang yang menjadi mentor pernah mengalami apa yang dimentorkan. Itu namanya pengalaman profesional. Itu mentoring. Gitu. Kalau consulting, apakah harus punya pengalaman? Tidak. Tidak harus. Dia punya keahlian yang didapatkan dari belajar. Tapi kalau mentoring, dia harus punya pengalaman gitu. Nah kadang-kadang orang orang yang tidak jelas gitu, teori doang gitu, nggak pernah ngalami. Dia memang dia bukan mentor kan gitu ya. Terus konselor. Nah konselor itu melakukan konseling. Yang di konseling namanya konseli gitu ya. Ada pendidikan khusus untuk menjadi seorang konselor. Nah konselor itu fokus pada masalah yang terjadi di masa lalu. Kenapa sih orang ini kok tidak perform dengan baik? Oh, dia ada trauma. Nah, gitu ya. Nah, trauma itu yang diterapi oleh konselor gitu ya. Jadi konseling adalah bagian dari terapi, fokusnya adalah masalah yang terjadi di masa lalu. Terus kemudian training, apa itu training? Training itu adalah mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru, atau gampangnya mengajarkan ilmu lah, mengajarkan kompetensi. Nah, malam hari ini saya melakukan training, ini kakak-kakak sekalian. Saya melakukan training, saya tidak melakukan coaching malam hari ini. Ini training. Nah, kalau coaching tadi, apa prinsipnya? Tadi sudah disebutkan, percakapan intensif, ngobrolkan tujuan, langkah, dan sumber daya, gitu ya. Dengan cara mengembangkan potensi yang ada dari dalam. Caranya bagaimana? Coach hanya bertanya. Solusi selalu berasal dari klien. Solusinya selalu berasal dari klien. Maka dari yang bukan coaching, gitu ya, dibanding dengan coaching, coaching itu mengeluarkan apa yang sudah ada dalam diri klien. Tujuannya apa? Langkahmu nanti bagaimana? Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Itu berarti dia mengeluarkan apa yang sudah ada dalam diri klien.
Proses coaching ini dikenal dengan nama inside out, dari dalam diri dikeluarkan dengan cara bertanya. Itu coaching. Yang bukan coaching, prosesnya berkebalikan. Apa yang di luar diri klien itu dimasukkan ke dalam diri klien, diberikan nasihat, diberikan instruksi, diberikan terapi, dia dimasukkan ke dalam diri klien. Maka proses yang non coaching namanya outside in. Nah, ini perbedaan utamanya. Coaching dari dalam keluar, yang non coaching dari luar dimasukkan ke dalam diri. Lalu apakah kemudian pertanyaannya apakah coaching itu superior dibandingkan metode yang lain? Saya jawab sih tidak. Tidak gitu ya. Nah, sekarang tujuan sesinya untuk apa? Saya pernah dalam sesi coaching, kemudian klien mengatakan, kayaknya saya butuh konselor deh. Oke, temuan butuh konselor berasal dari klien, dan dia kemudian mencari konselornya. Seperti itu. Oh, saya butuh ini, tapi saya nggak tahu caranya. Kayaknya saya perlu konsultan. Oh, silahkan gitu ya. Coach tidak akan berubah. Oh, saya sekarang jadi konsultan. Tidak. Gitu. Oke, silahkan Anda mencari konsultan di bidang apa, siapa. Nah, itu klien menemukan sendiri. Jadi masing-masing tetap memiliki porsinya masing-masing. Gitu. Lalu kenapa saya suka coaching gitu ya? Kalau bertanya kenapa saya suka coaching adalah yang pertama, eh, masing-masing cara konsultan misalnya atau mentor gitu ya, maka perkembangan klien itu akan dibatasi oleh kapasitas sang konsultan dan mentor. Konsultan tidak bisa memberikan konsultasi hal-hal yang dia tidak tahu. Mentor tidak bisa memberikan mentoring di hal-hal yang dia belum alami. Tetapi berbeda dengan coaching, seorang coach itu bisa mengcoaching siapa saja, dengan background apa saja, tidak harus sama dengan background-nya coach. Saya mengcoaching dokter ahli hukum beberapa waktu yang lalu. Saya tidak paham hukum sama sekali. Karena apa? Karena coach itu akan fokus pada alur berpikirnya atau konteks. Jadi saya akan bertanya tujuannya apa. Oh, dia sebutkan begini nih. Oh, oke. Detailnya seperti apa? Dia sebutkan. Saya tidak paham tentang hal itu. Tapi saya tanya, apakah tujuan Anda jelas bagi Anda? Jelas, selesai. Itu. Coach tidak perlu terlibat atas isi kontennya yang dibahas. Tetapi kalau konsultan dia harus paham kontennya. Kalau mentor dia harus paham kontennya. Seorang coach tidak. Maka perkembangan seorang klien coaching itu bisa melampaui dari kapasitasnya sang coach. Kenapa? Karena coach hanya menggali apa yang sudah ada dalam diri klien. Coach fokus pada konteks, klien fokus pada konten. Nah, itu pembedaan konteks dan konten ini saya menjadi lebih suka dengan coaching. Demikian ya, ini jawaban saya terhadap Kak Denny tadi. Jadi tidak pernah ada yang mengatakan bahwa oh coaching itu lebih keren dari konseling. Tidak. Beberapa saat kadang-kadang kami memadukan cara itu. Kami mulai dengan training terlebih dahulu, misalnya training, oke. Terus setelah training mungkin ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, consulting, gitu ya. Oke, untuk memastikan semuanya jalan, kita akan lakukan dengan cara coaching. Jadi silakan bisa dipadukan cara-cara tersebut, begitu ya. Oke, oke, oke ya sudah ya. Oke, ada Kak Eko sebentar, Kak Ivan Baik ya, mungkin sudah muncul. Kak Eko ini bertanya, apa korelasinya trainer dengan memiliki kemampuan coach, gitu ya. Nah, korelasinya ya tidak ada korelasinya. Saya banyak kenal trainer yang tidak tahu coaching, gitu ya, atau kenal coach yang tidak tahu training, gitu ya. Banyak juga, gitu kan. Namun ketika Anda seorang coach dan uh, coach dan trainer, gitu ya, di luar dunia olahraga, seperti pengalaman saya, maka Anda bisa memadukan. Jadi misalnya Anda mulai dengan sebuah training, misalnya training di bidang Anda tentu saja, dan kemudian Anda memastikan training Anda, ilmu dari training Anda diimplementasikan oleh klien Anda. Nah, cara mengimplementasikannya itu bisa dilakukan dengan cara coaching. Gitu. Jadi saya pernah melakukan di sebuah rumah sakit, begitu. Saya trainingnya tentang service excellence. Oke, setelah training service excellence, kemudian oke untuk memastikan bagian yang ikut training melaksanakan, kita lakukan coaching ya. Biasanya seperti itu. Jadi bisa dikombin kalau kompetensi Anda banyak. Tetapi kalau tidak, misalnya Anda seorang trainer, saya kok nggak tahu caranya coaching ya, ya Anda bisa menghubungi saya gitu ya. Nah, Anda yang mentraining, nanti saya mengcoaching. Oh itu ya malah promosi. Oke baik, thank you. Ada yang mau ditanyakan tadi Kak Iwan resen jadi mau bertanya atau tidak jadi? Oke ya. Ini ada beberapa pertanyaan masih di kolom chat, saya boleh bantu jawab.
Oke, Kak Iwan, silakan. Ya, iya. Terima kasih Coach yang sangat sungguh luar biasa Coach. Jadi saya langsung saja barangkali Coach, karena kebetulan keseharian saya ini selain sebagai pengajar di beberapa kampus, saya juga sedang mendalami menjadi afiliat di salah satu media sosial Coach. Jadi menarik apa yang disampaikan Coach tadi, Coach Agung, itu bagaimana seorang coaching itu bisa menggali jawaban dari Koci, ya kalau saya tidak salah dengar tadi Koci. Nah, kalau menurut coach, kira-kira kalau pekerjaan yang saya alami sekarang, yang saya sedang tekuni sekarang, yaitu menjadi afiliat afiliat di salah satu media sosial, apakah bisa bisa menjadi, misalnya kalau saya nanti terjun seperti Coach Agung, apakah ini bisa bisa berjalan sesuai apa yang saya harapkan? Misalnya eh, saya bisa mendapatkan sesuatu, katakanlah materi seperti coach gitu. Demikian Coach Agung. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Kak Iwan. Oke, saya tidak paham yang dimaksud dengan afiliator media sosial, begitu ya. Namun apapun, Kak Iwan dan kakak-kakak sekalian, kalau Anda mempunyai sebuah tujuan, dan nanti akan kita praktekkan pada bagian yang kedua, kalau Anda memiliki tujuan, coaching bisa membantu Anda untuk satu, memperjelas tujuan Anda. Gitu ya. Jadi misalnya tadi, oh saya ingin jadi afiliat media sosial. Oke, apa tujuannya? Apa yang Anda inginkan. Nah, itu bisa dipertajam, diperdalam oleh coaching gitu ya. Kak Iwan boleh stay, nanti kita pada bagian kedua kita akan mempraktekkan itu gitu ya. Kemudian kalau kemudian pertanyaannya sangat spesifik kepada Anda gitu ya, nanti jawaban saya tidak cukup untuk spesifik. Jadi Kak Ibra bertanya apa bedanya coaching dengan motivator. Nah, saya tidak tahu yang Anda maksud motivator itu yang seperti apa. Kalau motivator yang kemudian berteriak-teriak, Anda pasti bisa, gitu ya. Coach tidak seperti itu. Tetapi kalau kemudian setelah sesi coaching, kliennya wajahnya berbinar-binar, terima kasih coach, saya sekarang termotivasi. Nah itu bisa jadi itu seorang coach. Maka boleh didetailkan dulu apa yang Anda maksud dengan motivator. Gitu ya. Kemudian kalau Karesi apa bedanya seorang guru dengan seorang coach? Ya, saya bukan guru, jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan coach. Gitu ya. Tetapi gitu ya. Tetapi seorang guru itu bisa menjadi coach. Bukan berarti kemudian kelasnya diganti dengan sesi coaching, tidak. Karena di awal-awal masyarakat coach Indonesia berdiri, kelas kami buka adalah kelas untuk para guru. Dan kami melihat para alumni-alumni kelas itu, mereka bertransformasi dari seorang guru yang hanya mengajar gitu ya, menjadi guru yang pandai mengelola kelas. Dari guru yang pintar menasihati menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, gitu ya. Itu banyak yang terjadi. Begitu. Jadi silahkan nanti apa yang perlu diambil dari kelas ini yang kemudian bisa memperkaya profesi Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang coach gitu ya, tetapi Anda bisa menggunakan cara-cara coaching di dalam profesi Anda. Begitu ya. Oke, kemudian Kak Stefanus mengkorelasikan training coaching dengan misalnya leadership ya, tenang tentu saja bahwa kemudian ada leadership coach gitu ya, artinya coach yang fokus pada mengembangkan leadership seseorang. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Atau sebuah training leadership yang kemudian implementasinya dari training leadership itu akan disampaikan melalui coaching gitu ya. Kak Deden, apakah coaching sama dengan tutorial interpersonal skill? Ya, kalau sang tutor itu bertanya, bisa jadi coach gitu ya. Tetapi kalau tidak ya bukan bukan coach gitu ya. Sederhana itu. Oke, baik kakak sekalian, terima kasih untuk pertanyaan sesi pertama ya. Kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua itu adalah gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Ini dia. Siapa yang pernah gitu ya bertemu dengan orang atau bahkan mungkin Anda sendiri yang mengatakan saya mau berkembang gitu ya, tetapi saya tidak tahu mau kemana. Saya mau berkembang tapi saya tidak tahu mau kemana. Oke, baik. Nah, kakak-kakak sekalian, jika ada orang yang semacam itu, dia butuh coaching. Gitu ya. Kalau itu Anda ya berarti Anda butuh
coaching. Oke ya, baik, baik kakak sekalian. Saya menyampaikan sebuah pertanyaan di dalam grup gitu ya, angan-angan dan tujuan. Kakak-kakak sekalian gitu ya, kegiatan semacam ini, kegiatan sosialisasi coaching seperti ini, itu masyarakat coach Indonesia sudah melakukan ya hampir 3 tahun, gitu ya, hampir 3 tahun. Setiap minggu, tidak pernah lewat gitu ya, selalu ada. Gitu bahkan kami pernah 3 kali seminggu, gitu ya. Dan apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah banyak peserta kelas itu dia belum paham atau tahu tentang cara membuat tujuan, tentang cara membuat tujuan. Yang terjadi adalah mereka masih memunculkan slogan, menyampaikan angan-angan, menyampaikan keinginan, tetapi belum menjadi sebuah tujuan. Maka di grup WA saya tanyakan, kakak-kakak sekalian. Nih, dan saya tanyakan ulang dan boleh dijawab ya. Oke, pertanyaannya adalah gitu ya. Manakah yang disebut rumusan tujuan? Mana yang disebut sebagai rumusan tujuan? Oke. A. Saya sehat, kaya, bahagia, sejahtera. Wah, saya sehat, kaya, bahagia, sejahtera. Itu A. Yang B, ini rumusannya ya, bukan rumusan bukan. Oh, saya tujuannya bukan itu, coach, bukan. Tapi manakah yang menurut Anda sebuah rumusan tujuan? A, saya sehat, kaya, bahagia, sejahtera. Yang B, saya 1 Oktober 2025 menjadi certified coach. Silahkan. Boleh tulis A atau B. Silahkan kakak sekalian. Mana yang A, mana yang B. Oke, silahkan. Oke. Sesuai ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke, ada yang jawab A, tapi sebagian besar jawab B. Hmm. Oke, oke. Oke, baik kakak sekalian. Di dalam sesi coaching, tugas coach itu adalah menemukan tujuan dan memperjelas tujuan itu. Gitu ya. Nah, kadang klien datang kepada Anda dengan sebuah tujuan yang belum jelas. Contohnya yang A. A itu belum sebuah rumusan yang jelas. Saya sehat. Oh ya, saya bahagia, saya sejahtera gitu ya. Itu hal-hal yang belum cukup jelas. Maka tugas coach adalah memperjelasnya. Yang sudah jelas mana? Yang B, gitu ya. Yang B, saya 1 Oktober 2025 menjadi certified coach. Gitu ya, itu sudah jelas. Nah, apa sih syaratnya tujuan? Ini dia, kakak-kakak sekalian. Syaratnya tujuan itu satu, jelas dan detail. Jelas dan detail. Kedua, ada ukurannya. Ketiga, ada waktunya, ada deadline-nya. Maka kalau tujuan Anda jelas, terukur, dan ada deadline-nya, maka tujuan Anda benar-benar sebuah tujuan. Kalau masih abstrak, tidak ada ukurannya, tidak ada batas waktunya, itu belum menjadi rumusan tujuan. Demikian ya kakak sekalian ya. Jadi cara tujuan jelas, detail, terukur, dan berbatas waktu. Ingat, tugas coach adalah menemukan dan memperjelas tujuan klien. Oke ya. Nah, maka mari kita jadi marah. Mari kita kemudian menyiapkan catatan kakak-kakak sekalian. Kita akan memperjelas dan memperdalam tujuan kita. Silahkan tuliskan di buku Anda, apa tujuan Anda. Kalau kemudian Anda bertanya-tanya, tujuan di bidang apa, Coach? Bebas. Mau bidang kesehatan, bidang relation, bidang karir, bidang finansial, silahkan Anda boleh tulis tujuan apa. Gitu ya. Dengan rumusan tujuan, silahkan. Oke, tulis di buku Anda. Kalau Anda menuliskan di kolom chat, gitu ya. Kalau tuliskan di kolom chat, maka saya akan memberi komentar, gitu ya. Oke, silakan. Anda boleh tujuan. Oke, silakan Kak Polar Project. Oh, tujuannya sudah deadline belum tercapai gimana? Ya nggak gimana-mana. Dievaluasi lagi apa langkah yang harus dilakukan. Gitu ya. Oke, silakan. Semua sudah menemukan tujuannya? Oke, kalau Anda sudah menemukan tujuannya, gitu ya, Anda sudah menemukan tujuannya,
Maka tugas Anda adalah, oke, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching, gitu ya. Dan pertanyaan coaching saya ini silahkan Anda tulis di buku Anda, gitu ya. Tapi saya appreciate kalau teman-teman sudah punya tujuan yang ada, gitu ya. Boleh ditanya. Oh keren ini, menjadi coach profesional 2 Januari 2026. Oke. Instruktur pelatihan K3. Wah, Kak Dewi Lisa ya. Oke, sama. Saya juga certified trainer K3 PNSP. Banyak banget ya pekerjaannya ya. Memiliki lembaga coaching yang berbayar. Oke, keren. Saya 29 jadi akan berada di posisi BOD. Oh, mantap nih Kak Hendri ya. Oke, oke, baik. Kakak sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan coaching yang bisa diberikan ke Anda. Ya. Oke, nomor satu. Seperti apa detailnya tujuan Anda? Silahkan, Anda langsung jawab aja di buku Anda. Apa detailnya tujuan Anda? Gitu ya. Kak Rosa, apa detailnya financial freedom itu apa? Gitu ya. Detailnya seperti apa? Wis, Kak Iwan menjadi sekda, mantap. Apa yang dimaksud dengan financial freedom, Kak Rosa? Gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud sebagai BOD? BOD di mana? Gitu ya. Terus menyelesaikan satu buku ajar. Nah, apa yang dimaksud dengan buku ajar? Buku ajar apa? Gitu ya. Naik posisi, Kak Mbok Made. Naik posisi itu maksudnya dari lantai satu, lantai dua, atau apa posisi apa? Silakan didetailkan, gitu ya. Seperti apa detail dari tujuan Anda? Gitu ya. Kalau artinya tujuan Anda belum jelas, ya boleh diperjelas lagi, gitu ya. Oke, misalnya Kak Dewi, instruktur pelatihan K3 di mana? Instruktur pelatihan K3-nya level berapa, gitu ya. Bersama siapa akan dicapai. Kak Hirman menjadi coach profesional, gitu. Apa maksudnya profesional? Silahkan, gitu ya. Memiliki lembaga coaching yang berbayar, itu maksudnya seperti apa, di mana mau dicapai, gitu ya. Oke, Kak Herlin menjadi coach di Maret 2002 dan menginspirasi banyak orang. Apa yang dimaksud menginspirasi? Berapa banyak orang itu, gitu ya. Oke, Kak Waude lulus uji kom kenaikan jenjang jabatan guru utama. Oke, kapan? Gitu ya. Kak Maya, oh sidang promosi doktor bidang media massa. Oke. Ini ya, maka tujuan-tujuan Anda yang belum jelas dan belum detail silakan dijelaskan dan detailkan. Gitu ya. Tanyakan 5W1H. When, what, where, why, how. Gitu ya. Maka tujuan itu jelas. Jadi Anda tidak lagi memiliki tujuan. Nah ini, Kak Abiu, bebas finansial itu maksudnya apa? Nggak mikirin duit atau apa itu ya. Silakan. Jadi silakan kata-kata yang menurut Anda itu perlu dijelaskan, dijelaskan. Itu ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan bebas finansial? Oke. Syarat yang pertama adalah jelas dan terukur. Maka teman-teman yang sudah saya komentari silakan di apa? Di dibetulkan gitu ya. Menyelesaikan satu buku profesi ini apa? Oh iya, maksudnya selesai gimana kalau kita? Menyelesaikan itu selesai menulis, selesai dicetak, selesai diterbitkan. Ya, Ya, oke. termasuk itu. Ya, boleh dilengkapi. Tanggal 31 itu buku saya terbit. Oke, gitu ya. Oke. Kak Sabit membangun sekolah terbaik di kota saya 2 tahun akan datang. Oke, sekolah apa? Apa apa maksudnya terbaik? Kota saya itu di kota mana? Gitu ya. Diperjelas, gitu ya. Oke, Kak Tiani mungkin jawaban bersama siapa? Mungkin saya akan berlatih bersama dengan teman berlatih, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah ini, terukur. Gitu ya. Eh, bukti bahwa Anda sudah mencapai tujuan itu apa? Gitu ya. Buktinya apa? Apa alat ukur keberhasilannya? Gitu. Apa tolak ukur keberhasilan Anda itu apa? Gitu ya. Kak Kosmas memiliki lembaga coaching berbayar itu maksudnya apa? Ukurannya apa?
Berbayar berapa? Berapa klien Anda? Berapa pemasukan Anda? Nah, itu diperjelas. Jadi apa ukurannya? Oke. Kardian mengarang buku motivasi maksudnya ya. Oke, apa ukuran Anda berhasil mengarang itu apa? Bukunya cetak berapa halaman atau bukunya laku ya. Oke, silakan. Oke, ini Kak Rica jelas ya mengimplementasikan KPI. Oke. Oke. Nah, apa buktinya sudah terimplementasi KPI-nya Kak? Kak Rica. Oke, kemudian eh, Kak Rosa Maria nanti ya tanya jawabnya ya. Belum kita reset dulu sebentar. Kita lanjutkan dulu. Terus menjadi coach bagi siswa dan jamaah. Oke, apa buktinya sudah jadi coach? Gitu ya, apa buktinya? Eh, Oke, Kak Imas, apa buktinya bahwa sekolahnya sudah menjadi sekolah internasional? Gitu ya, apa buktinya? Oke, dan kemudian pertanyaan yang terakhir, kakak sekalian. Tadi sudah ya terukur ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah deadline-nya. Tadi ada yang masih menuliskan 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 sampai 2, gitu ya. Silakan Anda jelaskan. Kapan Anda memulai langkah untuk mewujudkan Anda? Tadi yang mau bebas finansial, kapan Anda mulai untuk merancang bebas finansial? Yang mau nulis buku, kapan Anda mulai menulis buku Anda? Yang mau bikin lembaga, kapan Anda mulai mau membuat lembaganya? Yang mau membangun apa tadi? Lembaga, kantor, kapan Anda memulai membangunnya? Kapan? Langkah pertamanya kapan? Gitu ya. Kemudian kapan deadline dari tujuan Anda? Deadline-nya kapan? Tadi yang mau bebas finansial, kapan Anda mulai langkah, dan kapan deadline dari tujuan Anda. Kemudian berapa waktu yang Anda punyai saat ini sampai ke deadline Anda. Gitu ya. Oke, Kak Kosmas, itu 3 juta per sesi, target coachingnya 100 orang. Oke, 100 orang itu apakah Januari sudah dapat atau Januari baru mulai? Gitu. Atau 100 orang itu Januari sudah capek 100, itu berarti mulai saat ini mencari kliennya atau Januari baru mulai klien Kak Mas. Boleh boleh di boleh dilengkapkan. Oke, kakak sekalian. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan coaching gitu ya, pertanyaan-pertanyaan coaching. Oke ya. Oke. Yes, saya tutup sekarang kakak-kakak sekalian. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan coaching. Coach hanya memberikan pertanyaan. Coach tidak mencampuri isi isi Anda, tujuan Anda. Jadi yang mengatakan, saya bebas finansial 3 tahun lagi. Kok 3 tahun? 3 bulan dong. Nah, nggak gitu. Coach nggak gitu. Gitu. Jadi coach hanya mengajak memberikan pertanyaan pada Anda sendiri yang memikirkan jawaban. Gitu. Saya mau punya perusahaan dengan omset 100 juta. Gitu ya. Kok cuma 100 juta? Nggak gitu, coachnya. Silakan. Oke, mau 100 juta kapan dan sebagainya. Gitu kakak sekalian ya. Sudah mulai paham ya. Berarti satu, jelas dan detail. Kedua, ada ukuran keberhasilan. Dan yang ketiga, ada garis waktu atau deadline-nya. Oke kakak sekalian. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang tujuan. Boleh. Boleh resen, kemudian kita boleh berdiskusi tentang tujuan tersebut. Gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat spesifik, coach, bagaimana caranya mengatasi anak ini, ya saya tidak akan menjawab itu di luar coaching gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tentang tujuan atau aman? Wah, aman nih kayaknya, ya aman semua ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya tentang tujuan Anda, maka saya yang akan bertanya tentang Anda gitu ya. Oh iya nih Kak Polar. Bagaimana kalau tujuannya banyak banget? Coach saya mempunyai 100 impian. Ya silahkan punya 100 gitu. Silahkan saja. Nah kita mau bahas dalam sesi coaching itu mana yang utama. Yang paling penting untuk Anda wujudkan. Gitu ya. Coaching seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga bertemu dengan klien coach. Saya mempunyai banyak sekali yang mau saya coachingkan coach.
Ya pilih satu dulu. Mana yang mendesak untuk Anda coachingkan. Gitu, betul Kak. Ini Kak Polar Project ini pasti bukan namanya ya, namanya boleh diganti dong. Ya, skala prioritas. Gitu. Skala prioritasnya yang mana? Ya, gitu. Jadi supaya sesinya efektif gitu kan. Gitu. Analisa SWOT itu adalah salah satu bagian metode dalam coaching, gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan untuk kakak-kakak sekalian. Oh, ada masih ada. Kadang mental block, kritik. Oke ya. Kak Kusmas ya pertanyaannya juga sama, gitu ya. Apa kendala yang Anda hadapi? Oke, apa penyebab dari kendala itu? Ini kan tanya kan ada mental block. Oke. Lalu apa yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu? Ya, aku akan bertanya seperti itu sih, Kak Kusmas. Gitu ya. Oke, maka pertanyaan untuk Anda, kakak sekalian. Oke, Kak Giono, ini kita baru membahas yang pertama, Kak. Tujuan, langkah, dan sumber daya ya. Kita baru bahas yang pertama, gitu ya. Kita belum sampai kedua dan ketiga. Oke, pertanyaan saya dulu untuk kakak-kakak sekalian. Silahkan tulis di kolom chat. Apa yang Anda rasakan ketika memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih terukur, dan ada waktunya? Silahkan tulis di kolom chat apa perasaan Anda. Silahkan. Bagaimana perasaan Anda? Silahkan. Bagaimana perasaan Anda? Oke, bersemangat. Oke, bersemangat itu sama dengan termotivasi ya. Lalu apakah coachnya motivator? Ya, bisa jadi kalau Anda menganggap sebagai coach itu sebagai motivator. Tetapi Anda termotivasi oleh pikiran Anda sendiri sebenarnya. Bersemangat karena tujuannya terarah. Lebih optimis. Lebih fokus. Itu dia yang terjadi dalam sebuah sesi coaching kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Klien kemudian menjadi lebih bersemangat, kemudian menjadi lebih antusias, termotivasi, ya gara-gara tujuannya menjadi lebih jelas, lebih fokus. Itu yang terjadi dalam sebuah sesi coaching. Dan coach melakukan itu tanpa apa? Tanpa memberitahu, gitu ya, tanpa memberi konsultasi, tanpa memberi nasihat, gitu. Yang dilakukan oleh seorang coach hanya bertanya, gitu ya. Begitu dia, tidak sabar menunggu realisasi dan selalu bersyukur. Oh, mantap, mantap Li. Oke, yes. Baik kakak sekalian, jika tujuan itu baik untuk Anda, begitu maka saya turut mendoakan semoga tujuan itu tercapai dalam waktu yang tepat. Gitu ya, amin. Oke, itu dia goal setting dalam sebuah sesi coaching. Gitu. Apakah setelah sesi coaching goal setting selesai? Tentu tidak, masih ada langkah yang kedua, yaitu bagaimana caranya, gitu kan? Itu coach akan mendetailkan bagaimana caranya, gitu kan? Kemudian yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, gitu. Itu yang terjadi dalam sebuah sesi coaching. Maka sesi coaching itu jangan dibayangkan sebuah apa ya? Sebuah obat yang satu kali minum, sekali minum kemudian selesai, tidak. Tetapi bisa jadi Anda perlu coaching-coaching berikutnya untuk memantau kemajuan dari tujuan Anda. Oke, sudah sampai di mana? Apa kendala Anda? Apa ada masalah dan sebagainya. Jadi coaching adalah sebuah metode yang bukan sekali, oke sekali di coaching sudah selesai ya coach. Tentu tidak, nanti masih diimbangi. Oke, baik kakak sekalian. Demikian tentang sesi yang kedua. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang sesi kedua? Ada? Kalau ada boleh resen, kalau tidak ya kita akan lanjut. Jika ada tentang tujuan. Tapi kayaknya semua sudah cukup jelas ya. Oke. Yes. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Jika tidak ada yang bertanya tentang tujuan, maka tujuan yang jelas, tujuan yang detail itu akan memudahkan, gitu ya, akan memudahkan seseorang untuk mengubah niat menjadi aksi, gitu ya. Ini dia.
Coaching membantu merumuskan tujuan yang benar, maka akan mengubah niat gitu ya. Saya niatnya bikin perusahaan gitu ya. Tapi setelah detail, maka mengubah niat itu menjadi sebuah aksi. Inilah kekuatan dari sebuah sesi coaching. Demikian. Dan coachnya tidak harus memotivasi gitu. Anda pasti bisa, nggak usah. Coachnya hanya bertanya, bertanya, dan bertanya. Oke, itu kekuatan dari sesi coaching. Baik, kakak-kakak sekalian, maka demikian sesi yang kedua, gitu ya. Nah, sesi yang ketiga, gitu ya. Sesi yang ketiga itu adalah tentang bagaimana caranya menjadi seorang coach, atau lebih tepatnya bagaimana menjadi certified coach, how become a certified coach, bagaimana caranya menjadi seorang coach yang tersertifikasi. Namun sebelum sampai ke modul yang ketiga, saya bertanya untuk teman-teman yang hadir di sini, adakah yang mau menjadi coach atau adakah yang tertarik untuk menjadi coach? Kalau ada, boleh ketik ada di kolom chat. Ya, karena kalau tidak ada, ya sudah kita tutup saja webinarnya, gitu ya. Ngapain saya jelasin? Oh, nggak ada yang tertarik kan, gitu kan? Maka saya tutup saja. Tapi kalau ada, boleh ketik di kolom chat ada. Nah, nanti kita cek apakah banyak, gitu ya. Kalau hanya sedikit, nanti saya WA aja, gitu. Ini caranya. Ada dong. Mantap, Kak Julius. Kami itu punya coach di Kupang, kemudian di Pulau Timur ya, di Kupang ada, kemudian ada di Timor Leste. Kami punya coach MCI di sana gitu ya. Oke. Yes, ada ya? Oh, ada dong. Oke lah, baiklah. Baik. Baik, untuk teman-teman yang mau jadi coach, maka boleh siapkan catatan Anda. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Kalsel ada, jelaskan. Kalsel ada. Bagaimana caranya Anda menjadi seorang certified coach gitu ya. Bagi yang Anda yang tidak tertarik gitu ya, Anda boleh tetap hadir di sini gitu, tapi tolong tutup mata dan tutup telinga supaya tidak mendengar materi gitu ya. Oke, baik Kakak sekalian. Yes. Oke, nanti tentang walah kok cuma Tegal. Tegal mah ada, seluruh Jawa itu hampir ada. Nanti saya jelaskan tentang MCI, nanti ada pada bagian yang ini yang saya akan menjelaskan tentang MCI, Masyarakat Coach Indonesia ya. Jadi, yes. Wah, Tasik banyak gitu mah. Oke, bagaimana caranya menjadi seorang coach gitu ya. Sekaligus saya tadi menjawab, nah ini tadi ada yang mau bertanya kan tadi ya. Siapa tadi yang bertanya? Apa sih keuntungannya menjadi coach gitu ya. Ini dia, nanti saya akan jawab di sini. Apa keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang coach? Gitu ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Mari kita cermati yang pertama. Siapa yang ingin menjadi pribadi yang terampil dalam memberdayakan diri sendiri? Saya menjadi orang yang optimis nih, saya menjadi orang yang mudah termotivasi nih, saya menjadi orang yang vibe-nya positif, gitu ya. Kenapa kok diri sendiri? Karena ketika coaching itu diberikan kepada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan coaching diberikan pada diri sendiri, namanya self coaching, maka Anda menjadi pribadi yang berdaya, gitu ya. Maka nomor satu, apakah ada di antara Anda yang mau jadi pribadi terampil memberdayakan diri sendiri dan orang lain? Anda bisa dapatkan itu dengan menjadi seorang coach. Kemudian yang kedua, Anda bisa paham diri Anda lebih mendalam. Wah, saya ini ternyata yang paling termotivasi kalau begini. Oh, kendala saya yang paling besar itu ini, gitu ya. Anda akan lebih mudah mengenali diri Anda, mengelola tantangan, menghadapi stres, meningkatkan motivasi, itu Anda akan lebih mudah di situ. Kemudian yang ketiga, karena Anda terbiasa dengan cara berpikir kritis, problem solving, decision making gitu ya, maka ketika Anda menjadi ini memfasilitasi orang dengan cara ini, maka cara berpikir Anda itu sangat kritis, problem solving, fokus pada solusi gitu ya, dan Anda mudah sekali memutuskan. Saya kalau ngobrol dengan teman-teman coach itu cepat banget. Oke, kita melakukan apa ya? Oh, ini aja coach. Cepat gitu ya. Kenapa? Ya karena kami terbiasa dengan cara berpikir seperti itu. Gitu ya. Kemampuan critical thinking-nya, problem solving, dan decision making-nya meningkat. Kemudian Anda menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Kenapa? Karena coach itu dua keterampilan dasarnya adalah mendukung. Coach itu pintar mendukung orang lain. Kemudian yang kedua, coach itu pintar mendengarkan orang lain. Maka vibes-nya positif. Dan itu disukai banyak orang. Oke, 1, 2, 3, 4, kakak-kakak sekalian, mana yang paling Anda inginkan? Silahkan tulis di kolom chat sesuai dengan angkanya. Oh, 1, 2, 3. Oke, silahkan.
Mana yang paling Anda inginkan untuk menjadi coach? Apa keuntungan? Silahkan. Oh, ada satu, ada tiga, oke. Ada empat, oke, bebas gitu ya. Silahkan. Oh, semuanya. Nggak mau rugi ya. Semuanya, keren. Oke, baik. Lalu, kakak-kakak sekalian, kalau kok saya nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ini berarti yang nomor ini, slide berikutnya. Bagaimana Anda mengembangkan karir Anda lebih baik? Kenapa? Ingat, coach itu tentang merancang tujuan. Maka letakkan karir Anda sebagai tujuan Anda. Kemudian yang kedua, silakan Anda berelasi dengan keluarga secara lebih berkualitas. Nomor 7, Anda bisa membantu orang lain mencapai potensi terbaiknya. Mungkin kakak-kakak sekalian tidak harus membayangkan orang lain ini adalah klien-klien Anda nanti. Anggap saja orang-orang lain ini adalah orang sekeliling Anda. Mungkin pasangan Anda, putra-putri Anda, mungkin teman-teman dekat Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Mulailah dari mereka untuk Anda bantu mencapai potensi terbaik mereka. Dan nomor 8, itu ya, Anda ketika kemudian menekuni sebuah profesi coach gitu ya, maka sesi coaching Anda berbayar, kakak-kakak sekalian, gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan kepada saya, Coach Agung, saya mau di coaching, gitu ya, ya saya akan sampaikan, oke, tarif profesional saya sebagai coach sekian per sesi. Nah, itu Anda juga bisa melakukan seperti itu. Oke, silakan kakak sekalian, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang paling sesuai? Langsung ya, 1 sampai 8. Lengkap ya semua. Oke, baik. Terima kasih, terima kasih. Oke, thank you. 8 semuanya. Oh, semua. 8. Oh, mantap ya. Pokoknya nomor 8. Oh, semuanya terutama nomor 8. Oke, keren. Baik, kakak sekalian, jika Anda memilih angka-angka tadi, apapun angka Anda, gitu ya, Anda bisa memperoleh itu semua dengan menjadi seorang coach. Kalau Anda bertanya, apakah saya bisa jadi coach? Gitu ya. Maka jawaban saya bisa. Semua orang bisa jadi coach, gitu ya. Itu adalah judul buku Masyarakat Coach Indonesia, gitu ya. Coaching semua orang bisa jadi coach, gitu kan. Nah, Anda nanti bisa mendapatkan buku ini kalau mau, gitu ya. Semua orang bisa jadi coach, semua orang berpotensi untuk menjadi coach bagi dirinya dan orang lain. Oke, sudah ya. Semua orang bisa. Pertanyaannya apakah mau? Itu lain problemnya, gitu ya. Apakah seorang bisa? Bisa. Pertanyaannya apakah mau? Nah, itu another story, itu ya, another question. Itu pertanyaan yang lain. Apakah Anda mau menjadi coach? Itu berbeda. Gitu ya. Oke, baik. Lalu bagaimana caranya Anda menjadi coach? Oke, pertanyaan mau nggak nih? Sorry, belum dijawab dulu, deh. Anda bisa jadi coach. Apakah Anda mau jadi coach? Wah, kalau mau boleh tulis mau. Oh, oke. Mau. Oke, thank you. Oke, maka Anda mau ya. Oke. Maka kalau Anda mau, maka kemudian kita sampaikan bagaimana cara Anda bisa jadi coach. Gitu ya. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang masih menulis mau, gitu ya. Lalu bagaimana caranya menjadi coach, teman-teman? Kakak-kakak. Oke, ada dua cara untuk menjadi coach. Satu, Anda bisa belajar otodidak. Otodidak itu ngapain? Mulai besok, mulai googling artikel-artikel tentang coaching, nonton video-video YouTube tentang coaching, gitu ya, baca buku-buku tentang coaching, tanya AI tentang coaching. Itu adalah belajar otodidak, gitu ya. Kemudian ikut kelas coaching, gitu ya, ikut kelas coaching. Tentu saja tidak. Kalau otodidak itu prosesnya lambat, lama dan tidak terstruktur. Kelas coaching lebih cepat, terstruktur dan tersertifikasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana caranya menjadi coach, maka jawabannya adalah Anda perlu memiliki kompetensi coaching. Kompetensi coaching ini berbeda sama sekali dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Tidak bisa dikonversikan. Saya sudah menjadi trainer sekian lama, gitu ya, belasan tahun saya menjadi trainer. Ketika saya mau menjadi coach, saya belajar lagi ilmu coaching. Saya tidak bisa mengkonversi kompetensi trainer saya menjadi coach. Apalagi kompetensi ke dokter saya untuk menjadi coach. Nggak bisa, gitu ya. Saya perlu belajar hal yang baru. Gitu ya. Jadi, sama kakak sekalian, Anda perlu belajar hal yang baru. Oke, caranya gimana? Ada dua tadi. Mau secara otodidak atau mau secara
ikut kelas, gitu ya. Ini plus minusnya apa, gitu ya. Satu, kalau Anda otodidak itu pasti murah, ya kan? Sesuai dengan budget Anda. Anda dari internet bisa beli buku lebih mahal juga, oke, gitu ya, murah. Kemudian santai, waktunya milik Anda. Saya hari ini mau belajar lah, oke, besok saya nggak mau belajar, silahkan, gitu ya, bebas karena Anda sendiri yang menentukan. Anda mengelola itu secara mandiri, itu keuntungannya, gitu ya. Kerugiannya apa kalau Anda otodidak? Satu, yang Anda pelajari tidak terstruktur, kakak-kakak sekalian. Bisa jadi buku yang ada satu dibandingkan buku yang lain kok beda, gitu ya. Internet satu mengatakan ini, artikel internet yang lain mengatakan ini kok berbeda. Anda tidak memiliki strukturnya. Dan itu yang menyulitkan orang-orang yang belajar otodidak. Terus kadang-kadang kita tidak terarah. Hal yang mestinya penting malah kita anggap tidak penting. Malah hal-hal yang tidak penting malah kita jadikan hal yang penting. Itu karena terjadi karena tidak terarah. Dan tentu saja secara otodidak Anda tidak akan tersertifikasi. Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat coach. Itu minusnya otodidak. Lalu kemudian apa keuntungannya kelas? Gitu ya. Pertama, Anda terstruktur. Gitu ya. Ini loh yang penting. Ini loh cara melakukannya. Dan Anda terarah, terbimbing oleh para coach-coach yang memang sudah menjalani profesi ini. Dan yang terakhir, tentu saja Anda bersertifikat. Nah, lalu apa kerugiannya? Kelas juga ada kerugiannya. Perlu effort kakak-kakak sekalian. Anda harus meluangkan waktu sesuai dengan jadwal, mengerjakan tugas. Itu adalah effort-effort yang harus Anda bayar ketika mengikuti kelas, gitu ya. Nggak bisa Anda santai-santai, nggak bisa gitu. Anda perlu effort, gitu ya. Maka apapun pilihan Anda, kalau Anda mau menjadi coach, entah otodidak, entah ikuti kelas, maka Anda perlu melakukannya, gitu ya. Tidak bisa Anda hanya ikut kelas ini dan tiba-tiba, oke sekarang saya coach gitu ya, besok pagi langsung mendaku coach. Enggak, gitu ya. Oke, baik. Siapa yang memilih kelas otodidak? Boleh ketik A. Siapa yang memilih ikuti kelas? Boleh ketik B. Yuk, silakan. Anda mau ikut A atau B? Silakan. Oke, A juga boleh, tidak harus B, gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah memilih ya. Oke. Oh, A jika memungkinkan B. Ya, ini soal decision making. Putuskan dulu Anda mau milih yang mana gitu ya. Oke, baik. Oke, baik Kakak sekalian. Baik, saya untuk yang otodidak gitu ya, otodidak, maka rekomendasi saya Anda bisa mendapatkan buku ini. Buku coaching semua orang bisa jadi coach. Ini strukturnya sederhana dan bukunya dibuat berdasarkan kelas-kelas yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi strukturnya jelas. Ini tidak membahas teori-teori yang banyak dan abstrak yang tidak bisa Anda praktekkan, tetapi Anda dengan membaca buku ini Anda bisa praktek setahap demi setahap. Gitu ya. Nanti kalau yang mau pesan buku saya dapatkan di apa linknya, nanti saya bagikan linknya ya. Oke Kak Julius, nanti saya bagikan linknya untuk yang mau pesan buku. Oke baik, bagi yang mau ikut kelas gitu ya, bagi yang mau ikut kelas, maka tiba saatnya saya mengenalkan masyarakat coach Indonesia. Apa itu masyarakat coach Indonesia? Itu MCI gitu ya, masyarakat coach Indonesia. Kami masyarakat coach Indonesia, kami adalah asosiasi coach gitu ya, asosiasi profesi coach gitu ya, sama kalau dokter itu ada ID ya, kemudian apa bidan itu ada IBI, kemudian guru itu ada PGRI ya, seperti itu. MCI adalah asosiasi coach, kami berdiri 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu 2015. Sampai saat ini kami mempunyai lebih dari 437 coach di seluruh Indonesia. Begitu. Dan jumlah coach ini bertambah sekitar 50 coach setiap 2 bulan. Karena setiap 2 bulan sekali kami mewisuda coach yang baru. Wisuda kami yang paling dekat 1 Oktober. Gitu ya. Jadi yang mau ingin melihat wisudanya masyarakat coach Indonesia seperti apa, nanti saya bagikan linknya di grup. Gitu ya. Anda bisa hadir untuk menyaksikan wisuda para coach. Kami menyelenggarakan sosialisasi coaching seperti malam hari ini lebih dari 70.000 peserta, baik secara online maupun offline. Kami ini adalah penyelenggara kelas coaching online paling aktif.
Dengan jumlah coach 437 ini, kami nampaknya adalah asosiasi coach yang paling besar di Indonesia. Gitu. Kenapa kami penyelenggara kelas coaching paling aktif? Kami dalam sebulan, itu kami ada 12 kali sesi coaching. Kami ada 25 kali pertemuan kelas coaching dalam sebulan. Gitu ya. Kami memiliki 3 kelas paralel yang berjalan tiap bulannya. Gitu ya. Itu kami, masyarakat coach Indonesia. Slogan kami adalah semua orang perlu coaching dan semua orang bisa jadi coach, gitu ya. Ini dokumentasi kegiatan kami. Layanan MCI seperti apa? Ini layanan kami. Layanan kami satu, kami melakukan pengenalan coaching melalui webinar seperti malam hari ini. Kami menyelenggarakan layanan sesi coaching, baik personal maupun instansi. Jadi kalau Anda coach, saya mau di coaching secara personal dong, gitu. Kami bisa melayani itu. Atau saya pengen dong instansi saya atau kantor saya atau tim saya di coaching, gitu ya. Nah, kami juga bisa melayani itu. Gitu ya, itu layanan sesi coaching. Dan layanan kami yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi coach. Jadi bagi kakak-kakak yang mau belajar coaching dan menjadi coach, kami mempunyai kelas-kelas untuk itu. Itu ya. Jadi itu 3 layanan kami, sosialisasi tentang coaching, layanan sesi coaching, dan sertifikasi kompetensi coach. Gitu ya. Ini dokumentasi kami ketika kami audiensi dengan Kementerian Dikdasmen, kemudian kelas-kelas coaching kami ada yang online, ada yang offline, ada yang di Malang, di Larantuka, di Semarang, Jogja, gitu ya. Kami punya kelas-kelas di mana-mana. Itu. Nah, kemudian ini tentang masyarakat khusus Indonesia. Nanti saya cerita kenapa masyarakat khusus Indonesia didirikan 10 tahun yang lalu. Terus kemudian ini coaching itu ke depannya seperti apa profesinya gitu ya bagi yang masih mempertimbangkan profesi ini satu, tren akan kesadaran dan pengembangan diri serta mental health ini semakin meningkat gitu ya. Gen Z itu terkenal sebagai strawberry generation gitu ya. Mereka butuh coaching. Mereka butuh coaching. Mereka tidak butuh dinasihati, tetapi mereka dibutuh diberdayakan. Terus kemudian transformasi dunia kerja dan pendidikan. Tadi saya sudah ceritakan, di berbagai perusahaan coaching digunakan cara sarana sebagai transformasi para karyawan. Dunia pendidikan, guru-guru mulai diajari tentang coaching. Kemudian dukungan dari organisasi dan pemerintahan. Banyak pemerintahan, gitu bahkan LAN, lembaga administrasi negara, mereka menggunakan coaching untuk melakukan pembinaan kepada para ASN. Kemudian potensi segmen pasarnya itu beragam. Anda bisa menjadi corporate coaching, coaching untuk perusahaan-perusahaan. Anda bisa menjadi life coach, Anda bisa menjadi educational coach, Anda bisa menjadi parent coach, Anda bisa menjadi leadership coach, apapun gitu ya. Semua orang perlu coaching gitu ya. Maka kita butuh lebih banyak coach gitu ya. Memangnya pedagang tidak butuh coaching, nelayan, petani tidak butuh coaching, mereka butuh juga. Itulah maka kenapa masyarakat khusus Indonesia kami ingin banyak orang menjadi coach. Kemudian yang nomor 5, dengan adanya akses layanan coaching online semacam ini, kita bisa mengcoaching siapa saja di mana saja selama punya internet. Itu coaching online gitu ya. Saya tadi sebelum kelas ini saya mengcoaching seseorang yang berada di Surabaya, saya dari Jogja gitu ya. Nggak perlu keluar rumah gitu ya, tinggal nyalakan laptop, terhubung dan kemudian bisa terkoneksi dengan beliau. Itu layanan coaching online. Sehingga klien Anda tidak terbatas hanya teman-teman di seputar Anda, tetapi di mana-mana di belahan dunia gitu ya. Masyarakat khusus Indonesia kami mempunyai coach di Timor Leste gitu ya, negara tetangga, dan punya coach di Malaysia juga. Gitu. Jadi nggak soal tempatnya ada di mana. Kemudian pertumbuhan startup dan UMKM itu mereka juga butuh coaching. Visit itu ya. Ini tadi contoh Deputi Penyelenggaraan LAN strategi coaching gitu ya. Oke, sekarang balik lagi tentang kelasnya masyarakat coach Indonesia gitu ya. Kami punya 2 kelas, kakak-kakak sekalian, bagi yang mau ikut kelas. Yang pertama adalah ICT, kelas coaching, kelas Indonesian Coaching Training, gitu ya, kelas coaching Indonesian Coaching Training. Kemudian yang kedua adalah kelas profesional, Indonesian Professional Coaching Training. Ini 2 kelas, gitu ya. Oke, itu 2 kelas yang ada di masyarakat Indonesia. Nanti sebentar lagi saya akan spill
kelasnya. Oke. Kak Julius, berarti ini baru kelas pengenalan tentang coaching lah. Iyalah, Kak. Masa 2 jam ini lalu Anda certified coach gitu ya? Kan tentu tidak gitu. Dan tidak semua yang hadir malam hari ini mau jadi coach gitu ya. Jadi baru pengenalan tentang coaching gitu ya. Oke, jadi kalau Anda memang serius mau menjadi coach, ada 2 cara. Anda mau otodidak, silahkan beli bukunya gitu ya. Atau Anda mau ikut kelas, silahkan gitu ya. Ini ada online kelas dan ada offline kelas gitu ya. Oke. Nah, saya akan menceritakan kepada kakak-kakak sekalian apa bedanya kelas coaching fundamental gitu ya dengan kelas coaching profesional. Ini kelas kita. ICT itu kelas fundamental. Kami punya 2 cara, online atau offline. Ini fundamental, ini cocok untuk siapa? Untuk orang yang mulai menjadi coach. Gitu. Silahkan Anda ambil kelas fundamental. Karena waktunya pendek, hanya 1 sampai 2 hari saja kelasnya. Kemudian kami dampingi selama 30 hari. Itu kelas fundamental. Nah, kalau yang mau profesional gitu ya, kelasnya profesional online gitu ya. Waktunya berapa panjang? 8 bulan. Gitu ya. Pertemuannya online itu untuk orang-orang yang memutuskan coach sebagai karir profesional. Gitu. Karir profesional itu artinya apa? Ya, artinya ketika Anda mengcoaching, Anda bisa mendapatkan bayaran dari sesi coaching Anda. Itu profesional, profesi. Kemudian in-house. In-house itu siapa? In-house itu kalau kantor Anda, instansi Anda, oh kami ingin kelas khusus buat kami gitu ya. Nanti silakan. Nanti kami berikan proposalnya untuk bagaimana mengatur waktunya, kita sesuaikan. Mau online, mau offline itu sesuaikan. Jadi itu pilihan kelasnya, mau fundamental ataupun mau profesional. Oke, bagaimana kelas fundamental gitu ya? Online 1 hari, kalau yang offline 2 hari. Jadi kalau yang offline ini memang lebih panjang. Kemudian 4 kali mentoring dan 30 hari pendampingan. Itu untuk kelas coaching fundamental, gitu ya. Ketika lulus dari kelas coaching fundamental, maka Anda akan bergelar CIC, Certified Indonesian Coach. Dan di kelas fundamental ini Anda sudah bisa mengcoaching, gitu ya. Jadi ikut kelas ini, Anda langsung bisa mempraktekkan sebuah sesi coaching. Kemudian yang kedua, kelas kedua, itu adalah kelas profesional atau IPCT, Indonesian Professional Coaching Training. Itu kelasnya 8 bulan. Kita bertemu 2 kali seminggu, masing-masing pertemuan 2 jam kurang lebih, seperti malam hari ini. Dan pertemuannya setiap hari Selasa. Kenapa hari Selasa gitu, nggak hari yang lain gitu ya? Karena hari yang lain digunakan untuk kelas yang lain. Jadi kelas yang ini yang nanti akan kita buka itu ada di hari Selasa. Begitu. Lalu fasilitas kelasnya seperti apa? Semua materi kami sudah ada videonya. Anda menyaksikan video tersebut. Begitu. Kemudian kalau pertemuannya online, Anda mendapatkan rekaman pertemuannya. Kemudian ada coach fasilitator, kemudian ada wisuda Indonesian Coach, ada komunitas alumni, jadi setelah Anda lulus, Anda tergabung dengan wadah alumni, dan kemudian dukungan networking jejaring dari para coach di masyarakat coach Indonesia. Itu fasilitas dari kelas-kelas kami. Karena kami asosiasi, maka kemudian Anda bisa terjaring, berjejaring dengan teman-teman. Ya, oke, baik. Apakah ada pertanyaan tentang kelas coaching? Gitu ya. Oke, ini pertanyaan kelas coaching ya. Jangan bertanya lagi tentang coachingnya, gitu ya. Tadi sudah ramai kita bahas ya. Oke, Kak Sulistiani dari Lampung, apakah kelas coaching berbayar atau tidak? Gitu ya. Ya, jawabannya berbayar. Kenapa? Lah kalau Anda jadi coach saja nanti tarif Anda melakukan sesi coaching berbayar, gitu. Masa Anda maunya gratisan, gitu ya. Oke deh. Oke, ada yang mau ditanyakan, kakak sekalian? Kak Yova, apakah sertifikatnya dikeluarkan dari mana? Gitu, Kak. Biasanya sertifikat dikeluarkan dari printer, Kak. Oke, Kak Yuka Yola ya. Dikeluarkan oleh MCI. MCI itu Masyarakat Coach Indonesia. Kami adalah asosiasi coach. Gitu. Apakah diakui oleh instansi? Ya tergantung instansinya mau mengakui atau tidak. Gitu. Tapi kalau Anda bertanya, apakah MCI itu legal berbadan hukum? Kami legal berbadan hukum. Begitu. Ya mungkin pertanyaan yang sama, misalnya ini sertifikatnya dari mana? Dari ID. Oh, apakah sertifikat ID diakui perbankan? Ya tentu tidak diakui, gitu ya. Oke.
Berapa kali kelas dari kelas profesional ya? Kalau kelas profesional itu kelasnya selama 8 bulan, Kak Kosmas. Gitu ya, kelasnya selama 8 bulan. Kak Iwan Bakim, MCI di bawah naungan siapa? Nah, ini agak bingung nih, Kak, pertanyaannya. Itu sama dengan pertanyaannya kalau PGRI itu di bawah naungannya siapa? Kalau ID itu di bawah naungannya siapa? Nggak ada yang menaungi. Ini asosiasi profesi kok, Kak. Gitu. Oke ya. Oke. Oke, Kak Kosmas ya. Kelasnya 8 bulan kelasnya. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan gitu ya. Oke, ini saya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah kelasnya harus berurutan dulu dari kelas fundamental baru kelas profesional? Jawabannya adalah tidak. Tidak harus berurutan. Anda boleh langsung kelas profesional, begitu. Kelas profesional itu panjang, gitu ya. Kelasnya itu panjang, 8 bulan. Kalau kelas fundamental itu pendek, begitu. Jadi saya merekomendasikan Anda kelas fundamental jika secara pendek Anda sebenarnya sudah tahu coaching, gitu ya, sudah tahu tentang coaching fundamental. Nah, nanti silakan Anda perdalam di kelas profesional. Itu rekomendasi saya. Gitu. Tapi kalau Anda bertanya, kalau saya langsung profesional boleh? Jawabannya boleh. Gitu ya. Kemudian nomor 2, apakah sertifikatnya dari BNSP? Gitu ya. BNSP itu Badan Nasional yang untuk standar profesi, gitu ya. Tidak, sertifikatnya dari MCI. Kalau Anda mau ambil sertifikatnya BNSP, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya sertifikat BNSP kompetensi lain, trainer misalnya, maka Anda bisa ikut ujian di BNSP. Jadi BNSP itu sama seperti kalau kita ujian SIM di Samsat, gitu ya. Kita datang, mendaftar dan diuji. Nah, itu di BNSP. Jadi BNSP itu tidak menyelenggarakan pelatihan. Sama seperti kalau kita ke Samsat, kita tidak bisa mendaftar untuk setir mobil, gitu ya. Enggak, Anda belajar sendiri, nanti bisa ujian di sana. Nah, Anda setelah ikut kelas kami, Anda bisa ikut ujian di BNSP. Karena di MCI itu juga di MCI itu juga tempat melakukan uji kompetensi BNSP, gitu ya. Silahkan, tetapi berbeda dengan kelas ini, gitu ya. Sertifikatnya tidak. Kemudian, apakah selesai kelas dibantu untuk membangun bisnis coaching, gitu ya? Bisnis coaching itu akan diajarkan di kelas profesional. Kenapa? Karena di kelas fundamental fokusnya adalah bagaimana Anda memiliki kompetensi coaching. Anda bisa mengcoaching dulu deh, gitu ya. Kalau Anda sudah bisa mengcoaching, silahkan. Kalau Anda kemudian mau memonetisasi atau mengkomersilkan keahlian Anda, silahkan. Jadi kita ajarkan bagaimana membangun bisnis coaching. Kalau Anda sudah di kelas profesional, nanti akan diajarkan bagaimana caranya mendapatkan klien, bagaimana menentukan tarif, bagaimana rencananya. Nah, itu bisnis coaching akan diajarkan di kelas profesional, tapi kelas fundamental belum. Gitu ya. Nomor 4 ada 2, ini salah satu nomor 5 ya. Nomor 4, apakah kelasnya berbayar? Jawabannya iya. Gitu ya. Kalau Anda mau yang gratisan, pelajarannya otodidak aja gitu. Hanya kalau otodidak tadi sudah kita sampaikan lama, tidak terstruktur begitu ya. Itu yang terjadi. Maka kalau Anda ikut kelas ya, salah satu effort yang perlu Anda keluarkan adalah membayar kelas. Gitu. Jadi kalau Anda ya saya mau gratisan ya otodidak aja silahkan gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, lalu kemudian nomor 5, kenapa memilih MCI? Gitu ya. Kenapa memilih Masyarakat Coach Indonesia? Oke, baik kakak-kakak sekalian, ini saya tutup dulu. Saya akan cerita kenapa MCI berdiri. Kakak-kakak sekalian, MCI itu berdiri 10 tahun yang lalu, 2015. Gitu ya. Pada waktu itu, kakak-kakak sekalian, ini dia, sorry, slide-nya ada rupanya. Ini dia. Kenapa memilih MCI 1? Kami rutin menyelenggarakan kelas coaching publik sejak 2020. Jadi kami berdiri 2015, 5 tahun apa yang kami lakukan? Kami roadshow dari kota ke kota untuk mengenalkan coaching. Tetapi kami belum membuka kelas. Ketika pandemi datang, maka kami menyelenggarakan kelas coaching mulai dari 2020. Setiap minggu ada kelas. Kemudian kami adalah asosiasi profesi coach. Jadi ini bukan Coach Agung gitu ya, bukan saya yang membuat kelas tidak, tetapi sekumpulan para coach profesional gitu ya di MCI. Jadi
Selesai pasca kelas, gitu, Anda akan tetap tergabung di wadah alumni MCI, di asosiasi coach ini, untuk terus bertumbuh, bersinergi, dan berkolaborasi. Gitu ya. Kami mempunyai 437 coach saat ini, dan bertambah 50-an setiap 2 bulan. Maka dengan cara ini, kami adalah asosiasi coach terbesar di Indonesia. Gitu ya. Saya tidak berani declare keluar lah, tapi melihat dari angkanya, kayaknya tidak ada yang lebih besar dari MCI. Dan pertumbuhannya tidak secepat MCI. Kemudian dari harga. Harga kelas kami harga paling terjangkau. Gitu ya. Oke, memangnya berapa harganya? Oke, sebelum saya tanyakan berapa harganya. Kakak-kakak sekalian, 10 tahun yang lalu, itu ada 4 orang coach profesional yang sudah malang melintang di dunia coaching. Gitu ya. Kemudian, mereka menemukan kesadaran bahwa coaching ini sangat powerful dan bermanfaat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena orang dilatih punya tujuan. Orang dilatih untuk membuat cara mencapai tujuan. Orang akan berpikir secara kritis, problem solving. Itu sangat bermanfaat. Tetapi 10 tahun yang lalu tidak banyak orang yang tahu coaching. Kenapa? Satu, harga kelas coaching itu mahal sekali. Tidak banyak orang yang mau jadi coach karena harga kelasnya mahal. Kedua, karena harga kelasnya mahal, sesi coachingnya itu mahal-mahal. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan sesi coaching. Itu yang terjadi di luaran. Maka kemudian masyarakat Coach Indonesia, pendiri itu, 4 orang itu, kemudian mendirikan MCI dengan visi satu, sesuai dengan namanya MCI, Masyarakat Coach Indonesia, kami memasyarakatkan coaching ke banyak orang. Itu dimulai di 2020. Kami membuka kelas 2020 itu gratis. Kelas profesional kami buka gratis. Ada 400 orang yang ikut di kelas itu dan mendaftar. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi sama seperti orang-orang yang suka dengan gratisan, gitu ya. Mohon maaf kalau Anda suka dengan gratisan, orang-orang yang gratisan itu tidak berkomitmen. Dari 400 orang itu hanya 12 orang yang wisuda menjadi coach. Itu yang terjadi di angkatan pertama. Kami punya 12 orang angkatan pertama dari 400 orang. Gitu ya. Jadi sakitnya di PHP lah. Jadi yang sisanya kemana? Muntaber, mundur tanpa berita. Gitu ya. Kenapa? Karena gratisan. Orang-orang yang suka gratisan ya berarti ya jangan diharapkan lah gitu ya. Maka kemudian kelas kami mulai berbayar. Gitu ya. Ya, ketika kelas kami berbayar maka pesertanya tidak banyak. Tetapi dengan perjalanan waktu kami menjadi asosiasi coach yang paling besar dan paling cepat pertumbuhannya. Demikian ya kak sekalian ya. Oke, sekarang sudah nanya nih kita spill lah. Berapa harganya ya? Oke, berapa harga kelasnya? Oke ya. Oke, sebelum ngomongin MCI, kita ngomongin kelas lain, sekolah lain gitu ya. Jadi MCI itu nggak satu-satunya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Ada pelatihan atau kelas-kelas yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain, gitu ya. Maka mari kita intip berapa harga mereka. Ini sertifikat coaching program, nah gitulah, ya. Ini harganya 20 juta, kurang 500, gitu ya. Harganya itu. Ini harga di kelas lain, di sekolah lain. Apakah MCI semahal itu? Ya tidak, gitu kan. Apakah ini mahal? Mahal. Tapi yang lebih mahal juga ada, Kak. Gitu ya. Ini 32 juta. Gitu. Semahal itu kelas coaching. Gitu ya. Jadi tadi yang mengharapkan, oh ya maunya gratisan dong, atau 2 jam ini tiba-tiba jadi coach, gitu ya. Mohon maaf, tidak seperti itu yang terjadi. Gitu ya. Harga kelasnya aja seperti itu. Gitu kan. 20 juta, kemudian 32 juta, gitu ya. Itu harga-harga di kelas lain. Gitu. Dan kalau kakak-kakak mau ikut yang harga mahal itu, ya saya bantuin gitu. Saya kenal gitu kan. Kami para coach kenal gitu kan. Nanti boleh juga kalau mau mendaftar ke mereka gitu ya. Nanti boleh, oke silahkan mendaftar ke mereka juga boleh. Nah, lalu berapa kelasnya MCI? Gitu ya. Anda tadi sudah tahu ya harganya ya. Ada yang 20 juta, kemudian ada yang 30 juta gitu ya. Nah, ini harga kelasnya MCI. Gitu ya. Mana kok nggak muncul? Ini tadi udah tahu ya, 32 juta. Kalau nggak percaya googling saja deh gitu ya. Pasti Anda akan menemukan berapa harga kelas coaching di tempat lain. Oke, ini harga kelasnya MCI. Kelas ICT, kami punya 2 kelas, online dan offline. Online itu hanya 4 juta. Kalau yang offline kami 6 juta, kami harus menyediakan makan dan coffee break gitu ya. Kemudian yang IPCT itu harganya 9 juta. Gitu ya. Masih
separuhnya dari harga di kelas luar. Padahal ini kelasnya 8 bulan, gitu ya. Kalau in-house, kakak sekalian, bagi Anda yang mau in-house, gitu ya, negotiable harganya. Ini harga normal kelas MCI. Tapi khusus malam hari ini, kakak sekalian, khusus hari ini, harganya tidak segitu. Gitu ya. Dari 4 juta, kami turunkan menjadi 2,5 juta, dari 6 juta menjadi 5 juta, dari 9 juta menjadi 5 juta. Gitu ya. Sama untuk yang in-house kami negotiable. Gitu. Jadi kelas online itu 1 hari full dari pagi sampai sore, itu 2,5 juta. Kelas offline itu 2 hari, itu 5 juta. Dan kelas profesional yang panjang itu juga 5 juta. Oke, baik kakak sekalian, saya berikan link bagi yang mau mendaftar. Gitu ya, saya tutup dulu. Yang mau mendaftar silahkan mengisi link di bawah ini di kolom chat. Sebentar. Oke, yang tidak mendaftar gimana? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Tidak semua orang perlu jadi coach, betul ya? Oke, tapi yang ada serius mau menjadi coach dan Anda mau membayar harganya, ini adalah kelas termurah yang bisa Anda dapatkan. Demikian, gitu ya. Linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan Anda mengisi, gitu ya. Oke, yap, sudah ada. Oke, ini dia, kakak sekalian ya. Kenapa kami bisa memberikan harga lebih murah? Karena kami mau memasyarakatkan coaching kepada banyak orang. Gitu ya. Oke, lalu jadwalnya seperti apa, kakak sekalian? Jadwalnya sebagai berikut. Ini ya, boleh dicatat ya. Untuk kelas fundamental yang online, gitu ya, kelas online itu Sabtu 18 Oktober. Anda boleh tandai dulu, gitu ya. Harganya 2,5 juta. Kelas online Oktober 2,5 juta. Oke, ini kelas fundamental. Kelasnya 1 hari, kemudian pendampingan selama 30 hari. Kalau mau yang offline, offline kami punya 2 jadwal untuk kelas offline. Ini kelas offline Jogja, gitu ya, itu 25 sampai 26 Oktober. 1 minggu setelah kelas online gitu ya. Kalau Anda mau, oke ya saya mau ke Jogja, ya silahkan. Ini kesempatan main-main ke Jogja 2 hari, kelasnya harganya 4,5 juta. Gitu ya, nanti akan ketemu dengan saya, ketemu dengan Coach Toto, dan ketemu dengan Coach Iwan. Coach Toto adalah presidennya Masyarakat Coach Indonesia. Coach Iwan ini adalah fasilitator internasional, kemudian pemilik sekolah dan yayasan, gitu ya. Nanti Anda akan bertemu dengan kami bertiga. Oke, ini untuk kelas offline di Jogja, 25 sampai 26 Oktober. Kemudian untuk kelas offline yang sama Jakarta, gitu ya. Jakarta bulan berikutnya Jakarta, 29 sampai 30 November, gitu ya. Harga Jakarta ya sedikit lebih mahal lah, kita menyesuaikan ya. Karena Jogja kan murah-murah gitu ya. Maka untuk Jakarta harganya 5 juta, 29 sampai 30 November. Anda boleh tandai, boleh mengisi form gitu ya untuk yang ikut kelas fundamental. Silahkan, entah online, entah offline, Anda bisa ikut kelasnya. Oke, lalu kemudian untuk kelas profesional. Nah, kelas profesional ini hanya online gitu ya. Kita akan mulai di 1 Oktober. Oke, tepatnya 1 Oktober kita mulai tanggal 3 tepatnya sih. Kita tanggal 3 Oktober kita akan mulai kelas profesional. Gitu ya, sudah ada pendaftarnya dan tanggal 3 Oktober akan kita mulai dengan technical meeting. Itu yang akan terjadi di kelas profesional. Apakah Anda harus ikut fundamental dulu? Tidak, Anda boleh ikut kelas profesional, tapi Anda juga bisa ikut fundamental dulu, atau ikut dua-duanya. Bagi yang ikut dua-duanya, maka akan ada potongan 10% untuk kelas yang lebih mahal. Jadi kalau Anda ikut kelas fundamental, kemudian kelas ikut profesional, maka akan ada potongan 10% untuk kelas profesionalnya. Oke, demikian kakak sekalian. Dan hari ini tadi, harga spesialnya tadi sudah ada ya. Tadi harga spesialnya dari harga normal sudah kita turunkan. Tapi untuk Anda yang masih stay gitu ya, yang masih stay tidak keluar gitu ya. Maka yang daftar sekarang gitu ya, catat tanggalnya 20 September kok 20 September. 18 Oktober ini maaf. Ini kelas yang kemarin. 18 Oktober Jogja 25 sampai 26 Oktober, Jakarta 28 sampai 30 November.
atau yang kelas profesional 3 Oktober pendaftarannya, Anda akan mendapatkan spesial, gitu ya. Ini dia. Kami potong 500.000 untuk Anda. Gitu ya. Jadi online-nya tinggal 2 juta, kemudian offline-nya Jogja 4 juta, offline-nya Jakarta 4,5 juta, dan kelas profesionalnya 4,5 juta. Gitu. Nah, Anda cukup DP 500.000 dulu untuk mendaftar kelas, gitu ya. Kemudian Anda bisa pelunasan sebelum kelas dimulai. Gitu ya. Oke, baik kakak sekalian. Dan oh ya, dan mendaftar dan membayar DP minimal, Anda akan mendapatkan free sesi coaching dengan saya. Gitu ya. Nanti kita jadwalkan untuk free sesi coaching dengan saya. Oke, saya tutup dulu. Saya kembali bagikan linknya bagi yang belum mengisi. Oke. Yes. IPCT online full ya, betul. IPCT itu online full. Kenapa online full ya? Karena waktunya panjang, sekalian. Waktunya panjang dan pesertanya biasanya dari seluruh Indonesia, gitu ya. Kasihan kalau harus ngumpul di Jogja atau ngumpul di Jakarta. Maka untuk yang lokal seputar Jakarta, seputar Jogja, nah nanti bisa datang. Oke, ada pertanyaan harus sekarang apa nih? Harus sekarang apanya nih? Oke, oke sudah ya. Yap, yap, yap. Untuk satu batch EPCT ada berapa peserta? Tidak membatasi, Kak Din. Kami tidak membatasi untuk pesertanya, gitu. Kami pernah punya peserta 50 orang, ya. Kemudian punya peserta 10 orang, 20 orang, ya sekitar itulah. Tidak ada batasannya. Untuk IPCT itu kelasnya 8 bulan, Kak Aika. Jadi nanti akan ada ujian. Jadi kelas profesional itu ada 3 level. Ada level fundamental, level mahir, level esensial, level mahir, dan level profesional. Gitu ya. Dan ya sudah, tiap recording. IPCT itu setiap pertemuan selalu di-recording, Kak. Selalu ada recording. Tapi ada persyaratan kehadiran, gitu ya. Jadi harus hadir 80% untuk itu, Kak. Yes, IPCT setiap hari Selasa malam, Kak Eka, betul sekali. Tuh, oke. Berapa kali pertemuan untuk IPCT? Ya, kalau pertemuan wajibnya itu 20 kali, gitu ya, itu paparan kelas. Nanti pertemuan sisanya untuk latihan, gitu. Oke, sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Oke, baik kakak sekalian, Desit itu tadi, ini yang mau mendaftar kelas, silahkan ada. Ya, kata Bita, 3 Oktober itu kita mulai dengan technical meeting. Gitu. Jadi pelaksanaan kelas IPCT maupun ICT itu tidak di hari H. Kami biasanya mundur beberapa hari untuk kami berikan video technical meeting dulu, kemudian kami berikan video materinya. Sehingga nanti ketika hadir di kelas, itu mereka sudah mempunyai dasar pemahaman pengetahuan lah tentang materi itu. Itu nanti pertemuan selanjutnya setiap Selasa malam, kata kita. Gitu ya. Oke, silakan yang mau mengisi gitu ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Jika tidak ada lagi yang bertanya, gitu, atau ada, gitu ya. Oke, yap. Dan ini ya, buku coaching semua orang bisa jadi coach. Ini bukunya ini ya. Ini bukunya tentang apa, gitu ya? Ini bukunya tentang apa, coach, gitu ya? Ini bukunya isinya adalah materi kelas fundamental, gitu ya. Ini materi kelas fundamental itu isinya ada di buku ini, gitu ya. Nah, uh, Anda bisa membeli buku ini dan kemudian mendapatkan materi fundamental. Tentu saja kalau Anda belajar dari buku tidak mendapatkan sertifikat ya. Gitu ya. Oke, Kak Denny, Ferdinand, apakah seseorang memiliki rencana detail untuk perusahaannya, dia ingin menjalankan dan memastikan rencananya tersebut berjalan, apakah dia memerlukan coach? Ya, saya tidak tahu apakah Kak Denny merasa perlu seorang coach. Gitu. Karena coaching itu tujuannya adalah memberdayakan. Gitu ya. Kalau yang bukan coaching itu tujuannya adalah menolong, gitu ya. Jadi ini kok nggak bener nih, udah saya ajari, nah itu menolong. Kalau coach tujuannya adalah memberdayakan, sehingga mereka berdaya bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Oke, sertifikat program PCT setelah 8 bulan tuntas Kak Sabik. Kalau lulus,
kalau lulus. Jadi karena kelas profesional itu nanti ada ujiannya, gitu ya. Terima kasih Kak Prolin yang sudah mendaftar kelas fundamental, gitu ya. Harga bukunya 150.000 kalau Anda membeli satuan, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau menjadi reseller, harganya 90.000. Nanti silahkan, nanti formnya bisa dihubungi. Kak Si Maharaja, ada nomor HP yang bisa dihubungi? Ada nomor saya di dalam grup ya. Nanti silahkan dijabri ke saya. Gitu ya. Sama pesannya nanti saya berikan linknya di grup ya setelah kelas ini. Oke, Kak Eka Yunita. Kalau kelas fundamental nggak ada ujiannya, gitu ya. Ujiannya kelas fundamental adalah melakukan 12 kali sesi coaching, Kak. Gitu. Jadi kalau sudah melakukan 12 kali sesi coaching, maka kami menganggap Anda sudah bisa melakukan sesi coaching. Gitu. Tetapi kalau kelas profesional, kami menguji secara teori, secara praktek. Gitu. Oh, Kak Purnomo, tiga-tiga levelnya itu sudah termasuk dalam satu kelas, Kak Purnomo. Jadi kelas esensial, kelas mahir, dan kelas profesional di EPCT, itu tiga-tiganya sudah selesai. Gitu. Gitu, Kak Purnomo. Jadi tidak ada, nanti kami level selanjutnya apa, gitu. Nggak. Ada sudah profesional coach di kelas EPCT. Oke, demikian kakak sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke lah. Oke lah kalau begitu. Yes. Oh ya, Mau tanya? Kak, yes, ada mau tanya silakan. Ya, izin mau tanya. Sertifikat Yes. itu apakah ada jangka waktunya? Boleh diulang jangka waktu apa tepatnya? Dari sertifikat itu, kayak BNSP itu kan ada jangka waktunya ya? Oh, itu tidak. Kami tidak memberikan Oh, jangka tidak. waktu. Tidak. Berlaku seumur hidup. Baik. Gitu. Karena begini, Kak. Nanti Anda selesai kelas itu tidak hanya kemudian terputus dengan masyarakat khusus Indonesia, Anda tetap tersambung dengan masyarakat khusus Indonesia. Nah, kami memberikan apa? Memberikan eh, apa data jam terbang. Jadi Anda sebagai coach Anda perlu mengisi data jam terbang itu. Nah, nanti yang kemudian membuktikan apakah Anda masih qualified sebagai coach adalah jam terbang itu sendiri. Anda sendiri membuktikan apakah jam terbangnya bertambah. Seperti itu kira-kira, Kak. Cukup terjawab ya? Oke. Oh iya, kakak sekalian, saya selaku Direktur Bisnisnya Masyarakat Indonesia, kami terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi. Silahkan kalau kakak sekalian merasa ada hal yang bisa dikerjasamakan, gitu ya, atau dikolaborasikan, Anda boleh japri saya ada di grup WA. Termasuk permintaan-permintaan misalnya in-house training untuk perusahaan Anda, untuk komunitas Anda, kami juga bisa berikan. Ataupun layanan coaching lainnya, kami bisa berikan untuk itu. Baik semuanya, terima kasih kakak-kakak sekalian. Nah, ini dia. Yang mau terima kasih Anda sudah stay sampai akhir gitu ya. Nanti selesai ini saya bagikan linknya gitu ya. Linknya itu kakak-kakak akan perlu Kak Arianata kolaborasinya hanya seputar coaching ya. Kompetensi kami di situ Kak Arianata. Jadi kalau ada mau kerjasama coach, saya mau coach Agung jadi dokter di rumah sakit saya gitu ya. Ya mohon maaf. Gitu ya. Oke, untuk mendapatkan e-book, kakak-kakak sekalian perlu mengisi form dan memasukkan alamat email karena nanti akan langsung dikirimkan lewat alamat email, gitu ya. Oke, kakak sekalian kita tutup dulu. Nanti selesai kita tutup, saya masih akan buka Zoom untuk bagi kakak-kakak untuk mendownload e-booknya ya. Baik, kakak sekalian, terima kasih. Yang mana nih, Kak Uca? Kalau yang ini bonus karena Anda hadir, ini e-book, gitu ya. Tapi kalau yang ini ya buku, ini buku, gitu ya. E-book itu gratis karena Anda stay sampai akhir. Kalau yang ini beli, gitu ya. Jangan dibalik-balik, gitu ya. Oh, katanya bukunya ini gratis, itu e-booknya yang bayar, enggak ya? Oke, baik kakak sekalian, terima kasih kehadirannya sampai akhir. Mari kita menundukkan kepala sejenak, mensyukuri perjumpaan kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak sekalian untuk kehadirannya. Kita akan ambil foto kenang-kenangan yang masih ada. Boleh membuka kamera Anda, saya akan ambil gambarnya. Silakan. Oke. Oke, saya tutup dulu ya rekamannya.